Mohon maaf, Ustadz, Bapak-Bapak sekalian, saya nanti akan memegang jalannya acara sebagai host. Saya Firza. Uh, ini ada pemberitahuan sedikit tentang bahwa acara kita ini offline, tidak online sekarang. Nanti di akhir acara, apabila memang Bapak-Bapak atau Ustadz sekalian menyepakati untuk boleh kita publish, maka kita akan publish di akun YouTube Mukmin TV 1 hari setelah proses editing. Dan informasinya, jadi ini acaranya offline, kita rekam sementara sampai ada persetujuan Bapak-Bapak atau Ustadz sekalian apabila acara ini boleh dipublish setelah nanti acaranya selesai. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini masih memberikan kesempatan, masih memberikan umur kepada kita semua, Bapak-Bapak dan Ustadz sekalian yang berhadir. Kemudian salat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, merupakan satu-satunya suri toladan dan tidak ada lagi nabi-nabi setelah beliau. Pada pagi hari ini, insya Allah forum ini merupakan forum lanjutan dari acara Iqomah beberapa minggu yang lalu yang menghadirkan pembicara Satun, kemudian Pak Mahdi, kemudian juga Bapak Mahdi, kemudian juga Ustadz Yusrizal, dan tokoh-tokoh yang hadir yang berkenaan dengan spesifikasi ekonomi, kemudian diupayakan oleh panitia untuk hadir kembali dalam forum khusus, forum group discussion pada sore hari ini khusus membahas tentang resesi, baik Indonesia maupun resesi secara global. Nanti untuk pembuka akan dipaparkan gambaran bentuk resesi dan apa saja penanggulangan yang telah diambil oleh Ustadz Tun Klanajaya. Dan kemudian akan diberikan sesi tanggapan kepada Bapak-Bapak dan Ustadz sekalian masing-masing orang. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada tokoh-tokoh yang berhadir pada sore hari ini. Jadi di sini ada Ustadz Tun Klanajaya, beliau adalah ex-banker senior. Kemudian Bapak Yason Taufik Akbar, beliau adalah manajer keuangan Bank Indonesia Aceh. Kemudian Ustadz Dr. Dedi Novendi, MAG, beliau adalah manajer Bank Aceh. Kemudian kebetulan Pak Mahdi Muhammad, beliau berhalangan karena ada keperluan. Kemudian Bapak Agus Arianto, SMSI, beliau adalah akademisi atau dosen ekonomi Unmuha. Kemudian Ustadz Dr. Hafaz Furkani, MEC, beliau adalah akademisi atau wakil dekan Fakultas Ekonomi Bisnis UINAR. Kemudian Ustadz Khairul Fuadi, MSc, kebetulan sepertinya belum bergabung. Beliau adalah akademisi atau dosen Fakultas Ekonomi Bisnis IAIN Langsa. Kemudian ada Bapak Husaini Ismail, SEAK, beliau adalah ketua ACT. Kemudian ada Dr. Yusrizal MSI, beliau adalah pembina Iqomah. Dan saya Firza selaku host akan memandu acara sampai dengan 2 jam ke depan. Baik, untuk permulaan sebagai gambaran kondisi resesi dan pengantar dari diskusi pada sore hari ini, forum group discussion tentang resesi, bahwa kita ketahui beberapa negara ASEAN sudah terkena resesi dan Indonesia juga sepertinya akan memasuki kondisi yang sama pada 2 kuartal berturut-turut. Kita lihat bahwa terjadi pertumbuhan minus
Untuk ini akan kita mintakan Satun Kelana Jaya memaparkan sedikit gambaran pengantar tentang fokus group discussion pada pagi hari ini. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Bapak-bapak yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya betul ya nyebutnya bapak-bapak ya, karena bapak-bapak semua ini, betul ya? Iya, betul Ustaz. Takut kalau ada ibu-ibunya nanti salah saya nih. Baik. Tadi sudah dimintakan kepada saya hanya sekedar pengantar. Jadi ini kalau memang menjadi lanjutan atau bagian lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya terkait dengan resesi ekonomi, hanya sedikit saya mengulang apa yang pernah saya sampaikan pada saat pertemuan sebelumnya, bahwa resesi ekonomi ini mungkin dari segi triggernya berbeda dengan resesi-resesi yang lain. Ya, dari segi trigger atau pemicu dari krisis ekonomi yang terjadi. Karena kalau kita lihat krisis sebelumnya, itu triggernya kebanyakan adalah dari akibat dari sebuah pola transaksi ekonomi yang terjadi di ekonomi sektor non-real. Ya. Kalau dari sisi triggernya. Kemudian dari segi sektor non-real tadi, dampaknya juga hanya negara-negara tertentu yang kena dampak, berbeda dengan krisis yang melanda sampai ke Indonesia di 98, yaitu krisis moneter, ya, yang akhirnya menjadi krisis ekonomi. Karena yang terpukul adalah kurs mata uang. Jadi kalau yang terpukul adalah kurs mata uang, itu dampak tsunami-nya lebih dahsyat ketimbang kalau dia hanya terjadi di dalam transaksi-transaksi makroekonomi, transaksi makroekonomi yang terjadi di pasar, ya, atau transaksi perdagangan bursa saham ataupun bursa berjangka. Jadi kali ini krisis yang terjadi, pemicunya kita bisa sama-sama melihat secara langsung bahwa pemicunya adalah adanya virus atau pandemi virus corona 19 ini. Yang ternyata kalau kita lihat dari segi dampak yang diakibatkan dari trigger yang berupa pandemi ini, boleh dibilang lebih besar dampak tsunami-nya ketimbang trigger krisis yang berawal dari sektor moneter, ya, atau dari sektor finansial. Contoh kalau waktu kasusnya adalah kurs mata uang, itu hanya beberapa negara, dan negaranya juga yang terdampak negara-negara yang secara basis ekonominya ada yang basis ekonominya kuat, ada yang basis ekonominya lemah, walaupun yang terkena adalah kursnya. Thailand pada dasarnya sebenarnya basisnya kurang begitu kuat secara fundamental, tapi menariknya Thailand itu adalah ketika krisis moneter, recovery-nya ini mereka agak unik gitu. Uniknya kenapa? Karena mungkin Bapak-Bapak sekalian masih ingat masyarakat Thailand termasuk juga dari pemuka-pemuka agama dari Buddha, ya. Mereka berbondong-bondong menyumbangkan emasnya kepada negara. Nah, itu lumayan powerful itu, ya, dan lumayan besar angkanya.
Jadi recovery-nya terbantu di situ. Jadi artinya menariknya adalah recovery Thailand itu justru karena dorongan dari sisi emas. Ya. Kalau Indonesia, ini Indonesia menarik. Indonesia menarik dan sangat unik gitu. Gak ada penguatnya apapun sehingga ya yang terjadi malah chaos. Karena agak menariknya dari segi aspek chaosnya itu emang ada hal politiknya, ada juga terkait dengan kepanikan masyarakat. Ya, kepanikan masyarakat ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, tapi kepanikan masyarakat itu juga luar biasa dahsyatnya. Ya, sampai karena peristiwa krisis pada saat itu kebetulan saya memang sedang tinggal di Singapura. Ya. Jadi apartemen saya pada saat itu dibanjiri oleh orang Indonesia. Penuh, saya kaget, penuh sekali orang Indonesia yang lari dari Indonesia, ya, mengisi apartemen-apartemen. Jadi Singapura kebanjiran peminat untuk tinggal di apartemen. Sedikit ulasan di situ kaitannya, saya hanya sekedar ingin mengungkapkan terkait dengan trigger resesi. Ya. Nah sekarang kalau dibandingkan dengan dampaknya, ini resesi yang disebabkan oleh pandemi virus COVID-19 ini, dampaknya sangat luas. Kalau kita boleh hitung negaranya, itu boleh dibilang kalau secara persentase sudah mempengaruhi 90% lebih negara di seluruh dunia terkena dampak. Jadi mengalami resesi ekonomi akibat dari corona ini. Ya. Jadi 90% lebih di dunia ini mengalami krisis ekonomi akibat dari corona. Jadi tidak terlepas dari negara kuat atau negara lemah, mereka terkena. Sekarang ya yang sebenarnya kalau dikaitkan krisis ekonomi yang semakin parah sebenarnya Amerika. Tapi cara melihatnya Amerika ini agak unik ya. Mungkin kalau seandainya yang terjadi di Amerika itu terjadi di Indonesia, Indonesia sudah gulung tikar. Kalau Amerika masih belum gulung tikar. Kenapa? Karena pertama hutang Amerika yang boleh dibilang kalau secara data informasi itu sudah hutangnya melebihi dari PDB mereka, sudah luar biasa besarnya, sampai 300% lebih. Ini tidak membuat Amerika kemudian gulung tikar. Ya. Hutangnya sudah sedemikian rupa. Kenapa? Karena negara Amerika seperti negara-negara maju lainnya, seperti kayak Jepang, yang hutangnya juga luar biasa besarnya Jepang. Tapi kalau dilihat dari rasionya, Amerika itu berhutang bukan kebanyakan ya, hampir 60% lebih hutang Amerika itu hutang ke dalam negeri. Ya, hutang ke dalam negeri atau hutang ke rakyat Amerika sendiri, baik secara korporasi maupun secara individual. Kalau secara individual juga termasuk besar karena pada umumnya para pensiunan di Amerika itu menanamkan uangnya dalam bentuk saham. Makanya ketika terjadi krisis subprime mortgage, itu yang terkena pukul itu sebenarnya bukan para pengusaha besar yang terkena pukul itu ya, subprime mortgage itu. Yang terkena adalah para pensiunan yang mengandalkan capital gain dari transaksi-transaksi di bursa saham. Ya. Nah itulah bedanya Amerika yang utangnya segitu banyak tapi tidak didominasi oleh hutang luar negerinya. Kalau kita hanya melihat sekilas saja seolah-olah memang Cina itu adalah negara donatur Amerika yang terbesar yang sudah mencapai 1,5 triliun US dollar dan Jepang juga pemegang surat hutang Amerika juga mendekati 1 triliun. Itu sebenarnya dibanding dengan total hutangnya yang masih kecil gitu ya. Jadi dan seolah-olah dalam kondisi krisis sekarang ini seolah-olah Cina itu bisa mendikte Amerika dengan surat hutang Amerika yang dipegang Cina. Cara melihatnya nggak begitu, terbalik itu.
Kalau Indonesia surat hutangnya dipegang oleh asing, lalu Indonesia krisis dan nggak bisa terjadi gagal bayar, bisa jadi Indonesia jual kekayaannya. Ya. Tapi kalau Amerika yang ngutang ke Cina, ya kan, lalu kemudian Cinanya krisis, Amerikanya krisis, Cina nggak akan bisa mendeteksi istilahnya mendikte Amerika untuk bagaimana gitu ya. Ya. Bahkan seingat saya pada saat terjadi awal sekali terjadi krisis di Amerika dan berbarengan dengan masuknya corona di sana, langsung dibahas tentang hutang Amerika yang hutang luar negerinya. Amerika dengan santai mengatakan, ya kita punya dua pilihan saja gitu. Mereka mau bersabar menunggu sampai kita bayar atau ya kita default aja gitu. Default artinya nggak dibayar. Gitu. Jadi Amerika kalau gagal bayar itu tidak membuat Amerika gulung tikar atau menjual asetnya. Beda dengan kita ya di Indonesia. Nah jadi mungkin yang perlu kita sama-sama pahami di sini, krisis yang terjadi sekarang ini di dunia termasuk di Indonesia, triggernya adalah corona, dan kemudian nanti mungkin saja ada kaitannya dengan kondisi atau sistem ekonomi yang berlaku di negara-negara tersebut. Yaitu ketika ada terpaan pandemik dan mengakibatkan seluruh aktivitas transaksi ekonomi lumpuh, dan itu juga berdampak sangat istilahnya sistemik ketika katakanlah sistem ekonomi yang sedang diterapkan di negara itu juga sedang menggunakan sistem ekonomi yang lemah dan kondisinya juga sedang lemah. Ya. Jadi Bapak-Bapak sekalian, memang kalau kita krisis ekonomi, kita melihatnya sifatnya tidak bisa secara umum di dunia, karena kita lihat nanti secara regional itu berbeda ya krisisnya. Singapura saja misalnya contohnya sudah mendeklar krisis, ya. Padahal cadangan devisa mereka sangat besar sekali, tapi ya dia mendeklar krisis. Yang paling terpukul memang sebenarnya Singapura, karena Singapura itu negara transit capital, juga mereka adalah negara yang transaksi industrinya lebih banyak mengandalkan transaksi yang sifatnya teknologi ya, yang kalau Amerika terkena pada saat itu di krisis subprime mortgage, itu Singapura termasuk yang terpukul lumayan berat, ya. Tapi dia belum sampai jatuh krisis. Nah, ketika Singapura mendeklar bahwa mereka sudah masuk ke dalam krisis, menariknya Singapura ya gitu-gitu aja, santai-santai aja juga, nggak ada apa-apa juga, gitu. Biasa-biasa aja, rakyatnya juga biasa-biasa aja. Kenapa? Karena rakyatnya itu terbiasa nabung. Tabungannya orang Singapura banyak orang Singapura, karena mereka makannya sangat irit sekali. Pengalaman saya selama di sana, irit sekali mereka itu kalau makan. Ya. Mungkin kayak kita, mungkin kalau makan bisa nambah 2 piring, 3 piring gitu ya. Lagi kalau makan kambing ya. Tapi kalau mereka memang sangat irit sekali. Irit sekali dalam artian ya, walaupun sebenarnya biaya hidup di sana tinggi ya. Tapi mereka agak irit dan mereka menabung, karena di Singapura itu biaya hidup tinggi. Jadi kalau nggak nabung, wah susah itu. Dan oleh karena itu sampai sekarang Singapura ya santai-santai aja kok, ya. Dan kedua, rakyatnya nggak panikan gitu, ya. Nggak panikan misalnya segera jual emasnya gitu kan, pusat-pusat pergadaian langsung penuh misalnya gitu ya, nggak juga, nggak panikan mereka, nggak menarik uangnya dari bank gitu ya. Nah itu Singapura menariknya. Malaysia sebenarnya mereka sudah kena krisis juga Malaysia, ya. Cuma ya mereka nggak mau declare. Indonesia gimana? Indonesia belum krisis atau sudah krisis, atau Indonesia dianggap belum krisis karena belum declare, gitu ya. Indonesia yang jelas sudah krisis, ya kan. Sebenarnya krisis Indonesia itu kalau boleh dibilang sejak Juli itu sudah krisis. Dia bercampur lah antara corona dengan kondisi ekonomi Indonesia yang memang kuartal pertamanya turun, kuartal kuartal keempat juga di tahun 2019 juga sebenarnya masih sudah
turun juga. Cenderungannya memang trennya turun. Apalagi di kuartal yang kedua sekarang ini yang sudah mencapai minus 5%. Bapak-bapak sekalian bisa bayangkan kalau Indonesia mendeklar krisis kira-kira akan seperti apa ya Indonesia itu. Kalau Indonesia mendeklar krisis gitu ya. Kan sekarang ini kan seolah-olah krisis yang terjadi di Indonesia ini kan hanya baru lontaran-lontaran dari pendapat para ahli ekonomi bahwa Indonesia sekarang sudah krisis. Tapi pemerintahnya kan nggak mengatakan itu. Ya. Bahkan terus berusaha untuk memasukkan dana investasi dari luar. Ya karena memang Indonesia kalau mendeklar melihat dari rakyatnya yang mudah panik akan terjadi ras gitu kalau dideklar. Ya. Indonesia sudah krisis tapi tidak dideklar. Kalau dideklar itu akan terjadi ras dan rasnya ini unpredictable gitu. Unpredictable dan uncontrollable gitu. Kenapa? Karena sangat sporadis dan masif. Walaupun begitu Indonesia sebenarnya sudah mempersiapkan diri katakanlah menginstall dana sekitar 193 triliun ke perbankan untuk mengcover kebutuhan permintaan masyarakat gitu. Karena bank itu kalau dari segi itu kan nanti ada yang namanya Asset and Liability Committee ya yang melihat kemampuan bank untuk bisa bertahan kalau terjadi ras. Tapi ya sampai saat ini belum ada tanda-tanda ke sana. Dengan demikian sebenarnya kalau begitu saya boleh menarik kesimpulan bahwa krisis yang terjadi sekarang ini triggernya adalah pandemi corona COVID-19 yang juga nanti kemudian diikuti dengan persoalan-persoalan ekonomi di masing-masing negara. Ya. India sekarang sedang parah-parahnya meningkatnya pertumbuhan terpapar corona yang sudah melebihi rekor Amerika dan Brazil. Tapi negaranya kalau mau dibilang krisis, ya so far sih sebenarnya karena mereka memang sangat menjaga valuta asingnya, sangat menjaga kurs mata uangnya sehingga masih aman-aman saja dan belanja dalam negeri untuk produksi dalam negeri mereka sebenarnya sangat dominan sehingga boleh dibilang terpengaruh dari aspek ekonomi dari luar pasar dunia tidak terlalu pengaruh gitu ya. Beda nanti dengan Cina. Mungkin sebagai sebuah pengantar itu maksud saya lebih kepada ternyata krisis yang terjadi sekarang ini lebih didominasi oleh trigger yang bersumber dari krisis gitu. Yang bersumber dari pandemi. Sedikit saat itu pemerintah kan juga mencanangkan ada tambahan semacam subsidi kepada mereka yang berpendapatan di bawah 5 juta. Sebetulnya nih berapa efektif meredam kemungkinan resesi di Indonesia kalau dari sisi prediksinya? Tentu saja kan tujuannya itu kan untuk meningkatkan marginal propensity to consume-nya, ya kan? Jadi meningkatkan daya beli masyarakat sebenarnya dengan memberikan fasilitas seperti itu. Persoalannya pencanangan ini kan nanti bukan hanya sebatas pencanangan, tetapi realisasinya seperti apa gitu. Karena seperti yang kita ketahui yang katanya Jokowi marah-marah itu, realisasi anggaran yang sudah disiapkan untuk menangani COVID ini kan hanya baru 20% dari 600 triliunan itu kan, atau 700 triliun itu. Jadi persoalannya sebenarnya kalau kita lihat dari segi aspek itu saja ya, ini persoalannya bukan persoalan pencanangannya itu, tetapi realisasinya. Ya. Itu dari segi aspek itu ya. Tapi secara umum juga realisasi anggaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kan sebenarnya kalau boleh dibilang juga kecil. Nah kecilnya realisasi itu juga bukan karena pemasukan yang kecil. Memang ada faktor pemasukan yang kecil, terutama pemasukan pajak yang kecil. Ya. Tapi realisasinya juga kecil. Jadi anggaran yang ditransfer dari pemerintah pusat ke daerah itu kan sampai saat ini mungkin sudah berjalan. Mungkin kalau menurut saya sih sudah berjalan puluhan tahun ya realisasi anggaran belanja daerah itu
boleh dibilang rata-rata sih masih di bawah 50% atau 60% ya. Yang artinya berarti kan sebenarnya kalau begitu pertumbuhan ekonomi yang sedang kita sebut-sebut sekarang ini itu kan pertumbuhan ekonomi dengan realisasi anggaran yang sebegitu. Gitu kan? Jadi belum 100% gitu. Ya. Itu pertama. Yang kedua Kedua menariknya lagi kan kalau kita lihat pembangunan infrastruktur ini kan lagi marak sekali gitu kan. Seharusnya permintaan terhadap bahan-bahan industri seperti kayak baja dan seterusnya ini kan harusnya juga meningkat sehingga bisa ada pertumbuhan yang menarik di dalam negeri. Tapi menariknya kan ketika dibilang itu ada permintaan dari industri dari segi aspek pembangunan infrastruktur, kok perusahaan baja di Cilegon kok malah justru rugi, kan aneh gitu ya. Ini agak menarik. Nah, kira-kira begitu. Ya, baik Ustaz. Kami ucapkan selamat datang kepada Ustaz Khairul Fuadi yang telah bergabung. Beliau adalah akademisi atau dosen Fakultas Ekonomi Bisnis IAIN Langsa. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Tapi sebelumnya saya ke Pak Yason dulu, karena beliau ini adalah manajer keuangan di Aceh. Tentu beliau lebih mengetahui sedikit tentang perkembangan ekonomi khususnya di wilayah Aceh. Terkait dengan resesi ini, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kasus resesi ini itu di tempat-tempat yang boleh dikatakan pertumbuhan ekonominya kecil seperti misal di Aceh gitu, angka kemiskinannya tinggi, itu justru kita lihat resesi ini seperti tidak begitu tidak begitu terasa kontraksinya gitu ketimbang di daerah-daerah lain yang sekarang sudah mulai terasa karena ada penurunan dari sisi pertumbuhan. Kemudian padahal sebelum pandemi daerah-daerah tersebut, misalkan ibu kota Jakarta dan beberapa kota besar di Indonesia itu kan secara angka kemiskinan tidak seperti daerah-daerah lain, katakanlah seperti di Aceh yang rendah gitu. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih yang saya hormati para narasumber, terutama Pak Tun, ya, kemudian teman-teman Komaf, Panitia, para narasumber ada Pak Hafaz dan juga narasumber yang lain. Baik, kalau langsung merespon dari sisi pertanyaan yang disampaikan oleh moderator ya, dalam hal ini Pak Firza, saya langsung saja menyikapi bahwa memang pertumbuhan ekonomi di Sumatera itu tidak signifikan dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional. Gitu. Artinya kalau kita bicara soal pulau, Sumatera itu 20 sekian persen di kepala saya, sekitar segitu, Jawa itu 50 sekian persen gitu. Nah, maka kok dalam konteks drop-nya ekonomi itu justru yang masih bisa positif itu misalkan Papua. Papua itu dia bisa sekitar 2% gitu ya, tumbuh karena kontribusinya juga kecil sekali gitu. Nah, kalau Aceh terakhir yang saya sempat intip datanya saat berdiskusi secara online dengan Bappenas itu hanya menyumbang sekitar sekian persen, di bawah 5% seingat saya terhadap perekonomian nasional. Nah, sehingga kalau itu pada akhirnya menyebabkan gelombang resesi itu belum dirasakan, itu menjadi masuk akal. Terlebih lagi kita bicara soal ekspor impor ya, dalam arti perdagangan kita dengan luar negeri, perdagangan Aceh dengan antar daerah, itu juga masih tidak sesibuk Jakarta atau wilayah-wilayah seperti yang ada di Jawa ya. Kita kan paling repot itu sering berperang dengan tetangga sebelah kita gitu kan, tapi tidak dalam posisi seperti di Jawa yang memang menjadi arus distribusi ekonominya itu sangat tinggi. Nah, maka itu kalau langsung merespon pertanyaannya itu Pak Firza. Tapi mungkin izinkan saya juga sedikit mengulas apa yang menjadi topik hari ini karena menarik sekali Pak Firza. Oh ya, silakan Pak. Baik, kalau terkait dengan topik hari ini mungkin saya ingin menyampaikan bahwa yang pertama saya sempat mengikuti event sebelumnya tapi memang sempat terputus gitu ya di akhir acara, dan sekali lagi saya melihat pendapatnya Tun Kelana itu betul gitu ya, bahwa potensi krisis itu selalu berulang ya, berawal ya, tapi berakhir gitu, sehingga kalau kita melihat siklusnya kita nggak akan bisa pernah menjustifikasi bahwa ekonomi konvensional itu tidak bisa bangkit. Ekonomi konvensional itu bisa bangkit tapi sering sakit gitu.
mungkin ini juga bagian rahman rahimnya Allah ya, artinya kita ini dikasih gelombang ekonomi, ya kita nggak pernah menyadari bahwa itu ujian dari Allah, tapi kita selalu menyalahkan perilaku spekulatif manusia yang ada di pasar keuangan misalkan seperti itu, atau ketamakan yang terjadi di pasar keuangan. Tapi kita nggak pernah mengevaluasi bahwa gempa ekonomi itu sebetulnya juga disebabkan oleh kita melanggar larangan-larangan yang diterapkan, yang harusnya kita perhatikan dalam bermuamalah. Sehingga yang pertama yang saya sampaikan adalah memang sinyalnya itu sudah sejak 2019, Bapak-Bapak sekalian, yang saya lihat. Memang kita bisa perhatikan adanya kok di dalam konteks perekonomian Amerika itu sebetulnya sebelum pandemi, Bapak-Bapak sekalian, sejak bulan Agustus 2019, itu sudah terjadi penurunan borrowing rates atau suku bunga. Kemudian inverted yield curve ya, dalam konteks surat utang jangka panjang dalam tempo 10 tahun itu juga sudah menunjukkan gejalanya. GDP growth-nya itu turun sudah sejak kuartal pertama, kuartal 2019 sudah mulai terlihat bermasalah. Corporate profit-nya itu sudah bermasalah juga. Ya. Sudah turunnya parah di Amerika itu, dari angka sekitar 7% ke angka 2%-an corporate profit-nya. Purchasing Management Index-nya itu juga sudah turun sejak bulan Juli. Ya, sekitar Juli Agustus sudah turun. Nah, shipment index itu artinya kayak indeks-indeks yang menandakan bahwa denyut perekonomian dunia itu sedang dalam posisi yang tidak sehat gitu ya. Kemudian yang unik lagi misalkan ada yang disampaikan oleh Dr. Cooper gitu ya, dokter tembaga gitu ya, salah satu ilmuwan yang menjadikan tembaga, besi, timbal misalkan yang dianggap mewakili denyut industri ya itu mengalami penurunan gitu kan. Ini artinya ada demand yang menurun untuk pembangunan yang ada di dalam konteks properti dan seterusnya. Kemudian yang paling menarik adalah di Amerika, ekonomi policy uncertainty index-nya juga mencapai titik tertingginya sudah mulai di bulan sekitar Juni 2019. Gitu. Sehingga dan itu semua diiringi dengan angka pengangguran yang melonjak gitu. Nah, dari situ sebetulnya kita lihat bahwa situasi ekonomi saat ini itu bahasanya sudah jatuh tertimpa tangga sebetulnya. Kita tidak dalam posisi ekonomi yang di global ya, di tingkat global tidak dalam posisi ekonomi yang bagus. Di tingkat global itu turunnya malah sejak 2018 itu kalau kita lihat pertumbuhan ekonominya. Drop 3,6%. Sebelumnya 2017 3,8, 2018-nya 3,6 ya, 2017 3,8, 2018 3,6 gitu. Kemudian 2019 masuk ke angka 3%. Gitu. Maka gejala turunnya itu sebenarnya sudah ada sejak 2018. Lalu volatilitas modal asing ya itu juga sempat mengalami drop di 2017 gitu kan. Kemudian kita juga bisa lihat indikasi lain di dalam konteks Indonesia, kita juga sudah mulai mengalami volatilitas juga sebelum sebetulnya masa pandemi ini betul-betul terjadi gitu kan. Nah, terkait dengan resesi, ini mungkin saya punya sedikit kewajiban untuk menyampaikan dari sisi pemerintah, mungkin angle-nya akan sedikit berbeda dengan kawan-kawan gitu ya. Yeah. Yang pertama, poin saya adalah harus betul-betul berhati-hati dalam mendengungkan kata resesi, agar tidak terjadi sentimen negatif yang lebih dalam terhadap perekonomian. Sedikit Pak, tapi mulai tadi pagi itu sepertinya saya lihat kata kunci keyword Google yang cari resesi itu semakin tinggi juga gitu Pak. Ya itu oleh itu yang menjadi poin saya pertama memang, karena memang merespon itu, artinya merespon bahwa kegaduhan ya seperti disampaikan oleh Mas Ihsan dari Ikomaf itu, kemudian dari yang Pak Firza sampaikan bahwa resesi itu sudah menjadi satu isu terbaru ya yang sedang kita sering bahas. Tapi saya di forum ini ingin menyampaikan saja bahwa kita sebetulnya masih punya kesempatan untuk pulih gitu ya. Maka kita harus berhati-hati. Jadi poin pertama, kita minus 5% ya di kuartal 2 ya kan. Kemudian kita juga bisa merasakan bahwa resesi itu gejalanya mulai muncul. Kenapa? Karena resesi itu indikasinya adalah ekonomi mulai turun ya. Diindikasikan dari GDP yang turun, pendapatan kita, lapangan kerjanya mulai susah, ya, produksi yang di sektor industri mulai melemah gitu kan. Tapi untuk menyimpulkan satu kata yang disebut resesi itu memang dalam indikasi yang lain itu harus 2 kuartal berturut-turut perekonomian dalam posisi yang negatif gitu.
Sedangkan di kuartal 3 pemerintah itu masih mencoba mendorong mesin perekonomian dengan berbagai program yang sedang dikerjakan. Sehingga masih ada optimisme sebetulnya Bapak-bapak sekalian bahwa di 2020 kita masih bisa selamat di angka 0 sampai 1%. Memang skenarionya banyak ya, ada skenario berat, paling berat dan seterusnya. Ada yang mengatakan kita akan drop di 2020 sampai minus 2%, ada yang minus 5% gitu. Tapi juga masih ada yang punya optimisme bahwa kita bisa selamat, tapi ya angkanya nggak tinggi gitu ya. Selamat di angka 0 sampai 1% itu udah bagus gitu. Nah, maka kalau kita bicara soal resesi itu seperti itu nuansanya. Kalau beberapa ekonom lebih mengerucutkan resesi itu pada posisi negatif pertumbuhan ekonomi 2 kuartal berturut-turut. Nah, tapi kalau kita baca situasi krisis seperti yang disampaikan oleh Pak Tun Kelana itu, memang indikator juga sudah mulai terlihat. Selain yang di tingkat global itu sempat saya sampaikan tadi di awal, di kita juga harus kita lihat ya, karena dari sisi teori krisis itu kan disebabkan oleh karena dua hal biasanya, currency crisis yang disampaikan oleh Tun tadi, atau banking crisis gitu. Currency crisis, banking crisis ini biasanya kayak anak kembar gitu, siapa yang lahir dulu, yang lain akan ikut. Gitu. Kalau pertama banking crisis ya biasanya dilanjutkan krisis mata uang dan sebaliknya, krisis mata uang akan menyebabkan banking crisis. Gitu. Nah, krisis ekonomi selain itu disebabkan oleh fundamental ekonomi yang agak terseok gitu ya, mulai dari laju inflasi yang tinggi, pertumbuhan ekonomi yang macet, gitu ya, utang luar negeri tinggi, defisit neraca pembayarannya besar dan tidak terkontrol, kemampuan belanja pemerintah turun, ya, penurunan ekonominya drop, nilai tukar yang nggak terkontrol dan seterusnya. Ujungnya itu biasanya penganggurannya tinggi. Nah, indikator-indikator ini saya nggak bisa sebutkan secara telanjang ya, tapi kita bisa coba rasakan gitu kan. Beberapa indikator memang mulai terasa berat, orang mau sakit gitu memang demamnya sudah mulai ada. Tapi apakah sudah dinyatakan sakit? Ya, apakah sudah perlu dibawa ke dokter? Ibaratnya seperti apa? Apa sudah seperti itu masih belum bisa diyakini. Kenapa? Karena sebetulnya inflasi kita masih terkendali, nilai tukar kita masih terkendali, neraca pembayaran masih surplus meskipun neraca current account-nya ya defisit, tapi neraca pembayaran 2019 itu masih tercatat surplus 4,7 miliar dolar. Kalau dari sisi currency-nya Pak, currency kita, nilai tukar kita, apa ini tidak ada penurunan karena memang ditopang oleh hutang atau sektor yang lain, bagaimana Pak? Kalau soal nilai tukar itu kan memang capital outflow itu selalu dipengaruhi oleh yield atau return yang dikejar oleh investor gitu kan, atau investor juga melihat fundamental ekonomi kita gitu. Nah, ketika kita melihat capital outflow yang sempat terjadi dan kemudian menyebabkan nilai tukar kita agak goyang, itu kan memang kita tidak dipilih lagi oleh investor karena dalam tanda kutip waktu itu sempat misalkan terjadi di tahun 2016-an atau 15-an ya, saat ekonomi Amerika mulai membaik, capitalnya terjadi outflow. Yang terakhir terjadi di akhir-akhir ini mungkin dianggap Indonesia juga dalam posisi ekonomi yang kurang kuat mungkin dianggapnya, sehingga sempat terjadi capital outflow. Tapi dengan kebijakan yang diambil oleh regulator gitu dalam hal ini Bank Indonesia, ya kemudian kita perbaiki dengan berbagai skema baru di dalam konteks pengendalian mata uangnya, maka mix policy itu bisa membuat nilai ekonomi, nilai tukar kita itu stabil kembali. Tapi sekarang ini kan yang diprediksi ekonom kita tembus misalkan di angka 20.000 kan nggak terjadi gitu ya. Artinya kadang kita overshoot dalam pesimisme yang berlebihan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan di poin pertama ini Pak Firza. Maka boleh kita agak-agak pesimis gitu, tapi ya harus ada optimisnya gitu kan. Karena dalam posisi ini memang betul kata Tun, kita ekonominya nggak hanya dipengaruhi oleh Indonesia sendiri gitu. Kita berada dalam posisi global. Baik Pak. Nah, kemudian mungkin secara singkat saja 3 poin lain yang ingin saya sampaikan terkait dengan syariahnya Pak Firza. Oh ya Pak. Ini yang menjadi unik adalah terkait dengan sisi syariahnya itu, apakah ekonomi Islam menjadi solusi, itu kan yang sempat ditulis Pak Ihsan dalam WA-nya, undangan itu kan. Ya. Kalau saya lihat memang kita harus melihat indikasi-indikasi. Yang pertama misalkan DPK perbankan itu justru tumbuh sampai 8%. Ya, itu apa maknanya? Sebetulnya saya mau bertanya juga dengan Pak Dr. Dedi tadi. Oh, beliau di Bang Aceh.
Oh terkait gitu. dengan ya. Oke, mungkin saya bahas kilas saja sih, Pak Ya, boleh. Pak Firza. Ya, perbankannya intinya tumbuh 8% itu DPK perbankan. Nanti mungkin bisa dibahas Pak Didi itu apa maknanya, silahkan mungkin nanti dibahas ya. Kemudian dana zakat kita di satu sisi juga masih belum optimum. Nah, kemudian satu sisi lagi perbankan selain DPK-nya tumbuh, kreditnya drop gitu ke angka 1,49% di bulan Juni 2020. Nah, artinya ketika DPK naik dan pembiayaan turun, ya satu sisi lain yang lembaga keuangan Islamnya kita juga masih belum optimum gitu kan. Termasuk kalau kita periksa misalkan rasio allocation to collection ya, ACR-nya itu juga masih belum optimum, itu apa maknanya? Itu pertama. Kemudian yang terakhir dari saya mungkin solusi apa sebetulnya yang bisa membuat kita keluar dari resesi ini gitu. Yang pertama saya cuma bisa bilang bahwa COVID itu selalu punya pola ya. Dari para ekonom itu cerita kita tuh bisa bentuknya V-shape ya, drop terus gerak pulih, atau U-shape, drop agak panjang terus pulih, atau L-shape gitu, drop terus pulihnya tuh di bawah gitu, agak pelan di bawah. Nah, apa yang mempengaruhi bentuk pertumbuhan ekonomi kita ke depan itu ya ada tiga. Pertama, masyarakat kita patuh nggak terhadap COVID. Nah, dalam konteks Aceh misalnya, saya sempat dengar teman-teman di Aceh itu masih banyak juga yang nggak percaya COVID itu betul atau enggak. Ini kan akhirnya berakibat upaya protokol dan pencegahan COVID ya optimum, ya kan. Kemudian masih ada juga sempat ada tulisan yang saya baca meragukan data pemerintah. Nah, kok datanya kita ragukan, isu COVID-nya tidak kita dengar, ya kan. Kemudian vaksinnya belum ada, ya artinya selalu kita dalam posisi ekonomi yang naik dan turun. Naik ekonominya di saat kita mulai longgar, turun saat kita mulai ketat gitu. Nah, untuk mencegah ini pemerintah sudah ngasih obat kan, sudah ada rancangannya, program pemulihan ekonominya sudah ada. Cuma betul kata Pak Tun tadi, yang menjadi masalah bukan rancangan programnya, tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana kita memantau penyerapannya. Dan ini nggak cuma terjadi di nasional, kayak di provinsi juga terjadi itu persoalan bagaimana pemanfaatan dana pemerintah yang sudah dianggarkan. Nah, kemudian di sisi lain belanja pemerintah juga drop, tumbuhnya negatif sekitar 6-7% gitu. Di saat kita berharap pertumbuhan belanja pemerintah ini makin bagus di saat masa-masa sulit seperti ini, tapi yang terjadi justru tumbuh negatif. Nah, sehingga kesimpulannya adalah kalau kita bicara soal resesi, variabel ekonominya begitu banyak gitu ya. Tapi kalau kita bicara resesi yang terkait dengan COVID, maka fundamental penyelesaian tetap pada COVID itu sendiri. Ya, mungkin itu terakhir dari saya. Iya, baik Pak. Nanti saya akan kembali ke Bapak juga, karena memang nanti kita di pertengahan juga akan membahas tentang solusi seperti yang disinggung oleh Bapak tadi dan juga pernah disinggung oleh Satun di awal pembahasan e-commerce pada seri awal beberapa minggu yang lalu. Saya ingin ke Pak Dr. Dedi Novendi. Sebetulnya dengan adanya transformasi dari perbankan konvensional kepada perbankan syariah, kemudian ada beberapa penerapan aturan-aturan syariah terkait dengan keuangan ini di Aceh, sebetulnya sudah semenggembirakan apa gitu Pak? Baik. Baik, terima kasih Pak Firza atas waktunya. Jadi sebelum kita masuk bagaimana resesi ini dari penanggulannya dari sektor ekonomi syariah, ekonomi Islam, kita melihat dulu resesi itu kenapa terjadi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Tun tadi, resesi ini kan akibat dari adanya wabah. Wabah itu membuat orang menjadi ketakutan, kemudian tidak bisa keluar rumah, terus membatasi konsumsinya. Ketika konsumsi dibatasi, tentunya produksi menjadi juga berkurang karena barang-barang tidak laku. Nah, ketika barang tidak laku, produksi berkurang, perusahaan melakukan efisiensi, dilakukanlah PHK. Maka sekarang banyak kalau kita lihat itu, terutama kalau di Medan ya, banyak karyawan-karyawan yang di PHK. Nah, ketika perusahaan efisiensi dan kemudian labanya menurun, investasinya juga menjadi menurun. Tentunya pajak juga akan menurun sehingga terjadilah yang namanya resesi atau kelesuan. Nah, ini kalau terjadi dalam 2 kuartal berturut-turut oleh ahli ekonomi disebut sebagai resesi. Dan ini sudah kita ketahui bersama bahwa Indonesia sudah mengalaminya.
Dan sekarang kita sama-sama berharap dan berusaha agar di kuartal ketiga dan keempat bisa membaik sehingga resesi ini tidak terus-menerus terjadi dan bisa pulih kembali. Kemudian apa solusinya? Sepengetahuan saya, kalau kita lihat dari ekonomi, ahli ekonomi katakan, ya solusinya ya kembali ke pertama tadi, kembali masyarakat harus melakukan konsumsi, kembali belanja, kembali membeli barang. Nah, masalahnya adalah bagaimana masyarakat mau konsumsi sementara pendapatannya sudah tidak ada, dia sudah di PHK, tidak ada gaji. Nah, pemerintah sendiri sekarang seperti disampaikan tadi oleh Pak Firja juga akan memberikan bantuan kepada masyarakat 5 juta satu orang. Permasalahannya adalah bagaimana kita bisa memastikan 5 juta itu bisa digunakan untuk konsumsi. Takutnya masyarakat yang menerima bantuan ini bukan melakukan konsumsi, tapi dia menyimpan dananya sehingga konsumsi tidak terjadi. Nah, ini harus dipastikan bahwasanya bantuan tersebut bisa dilakukan untuk konsumsi oleh masyarakat. Kemudian lagi tentunya bagi kita pribadi dengan resesi ini membuat kita harus beradaptasi. Ya, semua berubah, cara kita bekerja berubah, cara kita berusaha berubah, cara berkomunikasi berubah, belajar berubah, belanja berubah dan sebagainya. Itu semua ada peluang di situ yang bisa kita manfaatkan di balik krisis ini. Nah, setelah itu bagaimana kita melihat dari sisi ekonomi Islam yang seperti ditanyakan oleh Pak Firza tadi. Dalam literatur Islam, dalam menghadapi krisis seperti ini, ada beberapa hal yang ditawarkan ataupun yang bisa kita ketahui dari sejarah Islam itu sendiri. Yang pertama, di masa krisis ini, disinilah perlunya kita berdayakan atau perlu munculnya peran Baitul Mal. Nah, di masa Rasulullah dan para sahabat, Baitul Mal ini memiliki peran yang sangat besar, di mana dia mengelola keuangan, pendapatan dan pengeluaran keuangan negara, atau seperti istilah Menteri Keuangan di zaman Rasulullah. Nah, ini Baitul Mal mengumpulkan semua pendapatan negara, baik itu dari hasil rampasan perang, ya, kemudian pendapatan-pendapatan lainnya. Ini dikelola. Nah, pada masa krisis, ini menjadi semacam seperti landasan terakhir untuk membantu masyarakat yang berkekurangan, yang mengatur untuk melihat mana yang perlu diberikan, mana yang perlu diberi bantuan. Nah, ketika Baitul Mal ini sudah memiliki fungsi yang cukup besar, peran ini bisa diberikan kepada Baitul Mal. Permasalahannya adalah di negara kita, Baitul Mal belum memiliki peran yang seperti itu. Yang ada kita kalau di tingkat sampai ke pusat itu ada Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, di mana itu pusatnya di Jakarta sampai ke daerah. Tapi hanya mengelola zakat dan sedekah. Tentunya sangat perannya tidak bisa besar sehingga bisa menangani resesi seperti ini. Nah, jika Baitul Mal juga belum efektif menangani itu, maka kita lihat dari sejarah dulu, Islam itu memiliki konsep saling tolong-menolong dalam menghadapi krisis ini. Kita tahu Khalifah Umar ketika terjadi paceklik panjang di satu daerah, dia menghimbau, memerintahkan para gubernur di daerah-daerah lain untuk memberikan bantuan kepada daerah tersebut. Ada yang menyumbang 100 ekor unta dan lain sebagainya. Nah, mungkin ini bisa menjadi suatu silang, ya, subsidi silang dari daerah-daerah yang masih belum terkena dampak untuk bisa membantu daerah yang kena dampak tersebut. Nah, itu pernah dilakukan karena ada hadis, ya, yang mengatakan, ya, mungkin nanti kalau keliru tolong diingatkan, bahwasanya orang Muslim itu berbagi terhadap padang pasir, air dan api. Artinya orang Muslim itu sebenarnya bisa menggunakan resource yang sama-sama, saling berbagi secara adil. Gitu. Nah, kalau yang dua ini tidak juga bisa menyelesaikan permasalahan itu, ada yang ketiga, yaitu namanya jizyah. Pemerintah ataupun khalifah bisa menerapkan meminta bantuan kepada orang-orang kaya yang ada di negara tersebut untuk membantu negara. Nah, ini sangat menarik karena barusan Pak Tun Kelana juga menyampaikan di Thailand ada sistem ini yang dipakai, di mana orang-orang kaya di sana menyumbang emas kepada pemerintah untuk membantu negara menghadapi krisis. Ini sudah dilakukan dahulu, di mana orang-orang kaya pada masa itu diminta untuk menyumbang kepada negara untuk menghadapi krisis ini. Tapi apakah di Indonesia itu bisa diterapkan? Yang saya lihat seperti Pak Tun bilang tadi, tidak ada
ya kita yang orang kaya ya dengan solusinya sendiri, menyelamatkan diri sendiri, sementara masyarakat bawah mengharapkan bantuan dari pemerintah. Pemerintah berusaha sendiri untuk menanggulangi ini. Ya biasanya kalau pajak berkurang tentunya dengan hutang ya, hutang luar negeri ataupun hutang luar negeri agar bisa menutupi biaya-biaya ini. Nah, itu ada 3 hal solusi yang diberikan oleh ekonomi Islam terhadap krisis ini. Terus bagaimana potensinya di Indonesia sendiri? Nah, penerapannya di Indonesia, saya baru melihat bincang-bincang ada ekonom di Bank Indonesia juga, Pak Rifki Ismail, yang mengatakan bahwa Indonesia potensi keuangan syariah sangat besar sebenarnya, yang belum tersentuh. Nah, kita potensi wakaf tunai saja itu bisa sampai 2.000 triliun. Kemudian ada potensi zakat, ya, dan suku kita Indonesia dengan denominasi US dollar itu yang terbesar di dunia. Artinya kalau memang kita mau seriusin potensi ekonomi syariah ini masih banyak ya, masih besar peluangnya yang bisa digarap dan bisa membantu perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Namun tentunya ini butuh kerja keras dan baik dari kebijakan di pusat, di pemerintah maupun masyarakat yang terus ingin bertransaksi secara syariah ini. Dan kemudian bagaimana di Aceh sendiri? Di Aceh saat ini sudah mulai menerapkan keuangan syariah secara total. Ya. Pada tahun 2023 nanti seluruh perbankan sudah ke syariah. Saya kira ini merupakan hal yang baik, di mana jika semua sistem ekonomi syariah bisa terapkan di Aceh khususnya, tentunya Aceh bisa menjadi model terhadap itu. Jika di Aceh bisa memberdayakan Baitul Mal, di mana Baitul Mal bisa mengelola unit-unit bisnis yang bisa menjadi berkembang dan memiliki simpanan keuangan yang banyak, tentunya dia nanti bisa menjadi suatu pegangan ketika terjadinya krisis. Saat ini Baitul Mal setahu saya hanya mengelola zakat, infak, dan sedekah, di mana jumlahnya juga belum terlalu signifikan. Ya, orang masih datang ke Baitul Mal minta bantuan, diberikan sekian ratus ribu. Saya kira ini hanya untuk orang yang betul-betul fakir. Sudah saatnya tentunya Baitul Mal ini menjadi suatu badan yang memiliki peran yang lebih besar, tidak hanya membantu pada hal-hal yang memang sangat dibutuhkan, tapi juga bisa memberdayakan orang, ya, memberdayakan orang sehingga orang yang misalkan hidupnya berkekurangan tidak hanya terbantu satu saat saja, tapi bisa tumbuh terus sehingga dia menjadi orang yang memberi zakat pada suatu waktunya. Nah, iya Pak. Kalau misalkan Baitul Mal tadi itu adalah kita lihat dari sisi bantuan langsung. Bagaimana kalau dengan seperti tadi dari sisi kucuran misal kredit, karena kan bank syariah sendiri kan kalau syariah biasanya kan sektor real gitu Pak. Nah, ini sejauh apa sebetulnya bisa dibangkitkan dari sisi sedang berlakunya keuangan syariah di Aceh sekarang? Ya. Memang perbankan terkena dampak yang cukup besar terhadap wabah ini karena banyak nasabah kita yang syariah. Tentu syariah ini banyak nasabahnya adalah nasabah sektor real, nasabah pedagang, ya, nasabah yang pengusaha kecil. Pengusaha kecil ini paling terdampak sebenarnya pada saat COVID kali ini karena dagangannya tidak laku. Nah, untuk yang nasabah seperti ini ada keringanan yang diberikan oleh perbankan. Namun perbankan juga memiliki keterbatasan untuk menyelesaikan atau membantu masyarakat yang terkena dampak ini. Makanya nanti ada program pemerintah, misalkan ada subsidi terhadap tadi yang 5 juta dan lain sebagainya. Perbankan sendiri yang syariah juga ikut terdampak. Sistem syariah ini sistem bagi hasil. Tentunya akan lebih terdampak dia dengan krisis ini. Di mana kalau nasabah yang pembiayaan tidak memiliki penghasilan, apa yang mau dibagi? Nah, akhirnya pihak perbankan juga sama dengan nasabahnya harus ikut merasakan COVID ini, merasakan wabah ini, merasakan krisis ini, dan ikut berhemat.
ikut berhemat dan menyusun kembali rencana anggarannya agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar ke depannya. Nah, saya melihat kalau seandainya wabah ini atau krisis ini terus berlanjut di kuartal 3 dan 4, ini akan menyulitkan bagi perbankan, termasuk perbankan syariah sendiri. Yang saya lihat akan juga memberatkan kepada pemerintah untuk memberikan subsidi-subsidi ke depan. Satu solusi adalah kalau ini bisa memungkinkan, jika vaksin itu sudah dapat, ya sudah ada vaksin itu, masyarakat sudah merasa yakin akan ada obat terhadap masalah ini, masyarakat kembali semangat. Sekarang banyak masyarakat menahan diri ketika masyarakat kita tawarkan untuk berusaha kembali, dia bilang tunggu dulu loh Pak. Kenapa? Karena saya tidak yakin apa yang terjadi ke depan. Itu penyembuhnya aja belum ada, vaksinnya belum ada. Bagaimana kita bisa berusaha ke depan kalau kita belum pasti di depan itu masih suram. Namun ini juga butuh keberanian kita bersama-sama agar seperti yang disampaikan Pak Yason tadi juga sangat baik, bahwasanya ketakutan. Ini kan resesi ini kan karena ketakutan, karena ada suatu keadaan yang membuat masyarakat tidak berani karena ada wabah ini. Nah, semakin banyak berita-berita tentang wabah ini mau resesi, malah nanti ada depresi lagi setelah resesi. Ini membuat masyarakat sekarang betul-betul bukannya malah semangat, makin menahan diri. Kita tahu menahan diri terhadap konsumsi, berusaha, inilah penyebab resesi. Selama ini terus didengungkan dan terus muncul di permukaan, maka konsumsi itu tidak akan terjadi dan masyarakat akan terus dalam keadaan ini dan kita akan sulit untuk bangkit resesi. Apa solusinya? Ya, kita harus memberikan semangat kepada masyarakat bahwasanya bukan menganggap remeh terhadap COVID ini, bahwasanya COVID ini juga insya Allah akan ada solusinya dan akan berlalu dan akan ditemukan vaksinnya, dan mari sama-sama kembali kita menyusun langkah untuk maju ke depan. Ditambah lagi satu lagi, di tengah seperti saya bilang tadi bahwasanya di balik wabah ini tentunya ada kesempatan. Sekarang banyak masyarakat berubah, biasa jualan di toko, sekarang jualan online. Bagaimana kita bisa mendukung infrastruktur maupun sistem terhadap masyarakat-masyarakat yang mau bertransaksi secara online ini. Dan ini juga ada peluang di situ. Mungkin setelah COVID ini, setelah wabah ini, dan setelah resesi ini, cara masyarakat berdagang, cara masyarakat bertransaksi juga akan berubah ke arah yang lebih digitalisasi. Mungkin itulah kebaikan di balik apa musibah yang terjadi ini. Baik Pak, saya akan terima kasih Pak Dedi, saya akan ke Ustadz Hafaz Furqani. Yes. Ustadz Dr. Hafaz Furqani, kalau beliau tadi Bapak Dedi sudah menyinggung sedikit tentang hubungan pandemi, kemudian solusi Islam, kemudian lembaga-lembaga Islam semacam Baitul Mal, yang misalkan contoh ada di Aceh gitu. Nah ini sebetulnya kalau kita lihat dari sisi berlakunya ekonomi konvensional, kemudian ada solusi syariah seperti sekarang ini, seperti apa kemungkinannya syariah ini menyelesaikan masalah krisis karena pandemi? Baik, terima kasih Firza dan juga yang saya hormati para pakar yang telah bergabung ya di dalam sesi ini. Ini sebuah diskusi yang sangat menarik tentang resesi. Nah, sebelum saya menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Mirza tadi, ada beberapa hal yang sebelumnya perlu kita urai kembali ya. Yang pertama terkait dengan tipologi krisis yang disampaikan oleh Pak Tun Kelanajaya tadi. Nah, memang triggernya ini kalau kita bagi dua, krisis itu bisa disebabkan oleh krisis keuangan. Ini triggernya itu ya masalah-masalah keuangan ya. Nah, dengan kata lain ya masalah riba ini menjadi trigger kepada krisis di bidang keuangan ini, karena memang krisis-krisis keuangan itu terjadi ya karena permasalahan yang muncul dalam sistem keuangan yang didominasi oleh sistem riba ya, baik di pasar uang, di pasar modal maupun di pasar di sistem perbankannya itu. Nah, kemudian Pak Tun tadi menyampaikan bahwa krisis kali ini agak sedikit berbeda karena triggernya ini beda, yaitu disebabkan oleh pandemi corona ini ya. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa ada tipologi-tipologi lain ya.
Seperti misalnya krisis itu kalau kita selidiki kembali ya, dalam sejarah perekonomian dunia ini, itu bisa terjadi juga karena dua sebab ya. Yang pertama, krisis yang disebabkan oleh manusia itu sendiri ya, ataupun disebut dengan krisis yang terjadi karena by design oleh manusia. Nah, ini terjadi berulang kali di dalam sejarah perekonomian dunia ya. Bagaimana misalnya perang dunia itu kan ya ada banyak kontroversi di sini. Nah, tapi pendapat yang menarik itu mengatakan bahwa memang perang dunia itu, baik perang dunia pertama ataupun perang dunia kedua, itu memang sengaja diciptakan, sengaja di-create ya, sehingga akhirnya dunia kemudian menjadi kacau, dan itu sehingga membawa negara-negara di dunia mengarah ke krisis. Nah, jadi berdampak pada krisis ekonomi. Nah, ini by design ya. Nah, di dalam krisis keuangan yang terjadi juga, itu juga kalau saya bisa katakan, itu juga karena by design, di-create oleh manusia itu sendiri. Bisa jadi karena ya kesalahan kita sendiri, dan bisa jadi memang itu disengaja, sistem ini diciptakan demikian untuk menciptakan krisis-krisis. Nah, nanti karena kemudian ada yang mengambil keuntungan di dalam setiap krisis yang terjadi. Nah, ambil contoh Great Depression yang terjadi pada tahun 1931 ataupun 1932 itu. Ilmuwan sebelum terjadi krisis itu dia sudah memprediksi bahwa dengan model sistem kapitalisme seperti yang diterapkan di dunia waktu itu akan rentan kepada krisis. Nah, tapi lagi-lagi itu dibiarkan saja. Kenapa? Karena setelah terjadi krisis, nah ini ada kesempatan bagi kita untuk melakukan resetting ulang sistem perekonomian dunia. Nah, jadi perekonomian dunia ini itu kan dikuasai oleh segelintir orang saja ya, dan mereka yang mengambil manfaat dalam setiap kesempatan yang terjadi. Nah, setiap krisis yang terjadi itu akan ada pihak-pihak yang coba melakukan resetting ataupun setting ulang sistem perekonomian dunia, dan ya kebanyakannya terjadi seperti itu. Nah, saya khawatir walaupun krisis yang terjadi pada hari ini itu adalah krisis corona, yang mungkin kita berpendapat bahwa corona ini tidak mungkin didesain ataupun di-create oleh manusia ya. Tetapi yang jelas adalah bahwa setiap krisis yang terjadi, bahkan krisis yang saat ini disebabkan oleh corona ini, pasti ada pihak yang mengambil keuntungan untuk mendesain kembali ataupun men-setting ulang sistem perekonomian dunia. Nah, ini yang menjadi menarik perhatian kita. Ada beberapa indikasi ke arah ini ya. Yang pertama adalah terkait dengan mata uang ya. Terkait dengan mata uang. Nah, saya melihat bahwa ada pelemahan kepada sistem mata uang fiat, mata uang kertas yang berlaku pada hari ini, yang itu didominasi oleh dolar. Ya. Nah, tapi pada hari ini dolar itu sendiri sudah mendapat tantangan-tantangan yang luar biasa dari mata uang yang lain. Jadi ada currency wars ya, ada perang mata uang di sini. Nah, ada arah bahwa mata uang ini juga akan diganti ya, karena terjadi pelemahan-pelemahan yang saya pikir secara sistematis itu dilakukan, dan krisis ini diambil kesempatan untuk men-setting kembali sistem uang yang berlaku di dunia. Nah, arahnya kan ke arah mata uang digital ya, jadi uang tidak kelihatan lagi, uang tidak nampak, dan kita akan dibawa ke sistem uang baru. Nah, mengapa ini penting? Karena untuk menguasai perekonomian, maka kita harus menguasai sistem uangnya dulu. Nah, jadi kalau kita bisa menguasai sistem uang ini, maka perekonomian itu bisa kita kuasai. Nah, pertanyaan Firza tadi terkait dengan ekonomi syariah ini bagaimana sebenarnya? Nah, ekonomi syariah apakah bisa? Saya lebih berpikir ke arah bagaimana kita bisa memanfaatkan kesempatan ya. Krisis ataupun resesi yang terjadi ini untuk memunculkan sistem ekonomi syariah ini menjadi sistem yang disegani itu tidak penting. Yang penting adalah bisa menjadi solusi ya kepada
cita-cita kita untuk menciptakan perekonomian yang adil, ya, yang sejahtera, yang tidak rentan kepada krisis. Nah, ini yang menjadi ide kita. Nah, bagi ekonomi syariah ini juga adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan resetting ulang apa yang berlaku pada hari ini. Nah, bagi pemikir ekonomi Islam dan juga penggerak ataupun aktivis ekonomi Islam, nah inilah kesempatan bagi kita untuk memikirkan ulang bagaimana sistem uang dalam sistem ekonomi Islam. Kenapa? Karena kita memang selama ini ya kita menjadi konsumen ataupun menjadi user kepada sistem yang diciptakan oleh orang lain, ya. Bagaimana kita mendesain kembali sistem perbankan dalam perspektif Islam. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting, ya. Kenapa? Karena walaupun kita sudah ada perbankan syariah, tetapi secara sistemnya kita masih menggunakan sistem yang sama. Pola-pola transaksi saja sudah berbeda, tetapi secara sistemnya kita mengetahui grand design, kita mengikuti grand design sistem yang ada pada hari ini, yang itu juga disetting oleh orang lain, ya. Demikian juga dengan di bidang-bidang yang lain, ya, di bidang pasar modal, misalnya di bidang asuransi ataupun ya lembaga keuangan yang syariah yang ada pada hari ini. Nah, itu kita juga mengikuti sistem yang diciptakan oleh orang lain dan kita bermain di sistem itu, tetapi dengan pola yang agak sedikit berbeda. Yang bagi saya itu tidak terlalu membawa efek, ya, kepada perubahan grand design system yang ada. Nah, yang harus difikirkan adalah, dan ini menjadi tantangan kita sebenarnya, kalau kita mau jujur, apa perubahan real yang coba kita bawa dengan memanfaatkan ya resesi ataupun krisis yang ada pada hari ini. Nah, krisis corona ini bagi saya tidak bisa dianggap enteng, ya. Artinya memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Yason tadi, bahwa setiap krisis itu ya pasti akan berlalu. Tidak ada krisis yang tidak berlalu, ya. Cuman masalahnya adalah kapan dia akan selesai, apakah mengikuti pola U, pola V tadi ataupun pola ya L, kan. Nah, ini ditanyakan oleh John Maynard Keynes, ya. Kenapa? Karena kalau kita biarkan tanpa ada sebuah agenda besar yang ingin kita ciptakan, maka in the long run, kata Keynes, we are all dead, ya. Semua kita akan mati. Nah, tapi Keynes dia berpikiran lain, bahwa inilah kesempatan bagi kita untuk menciptakan sebuah sistem baru. Nah, karena itu kemudian Keynes melakukan sebuah revolusi cara berpikir di dalam teori ekonomi, sehingga muncullah ekonomi makro. Kalau sebelum ini pemerintah itu tidak melakukan intervensi dalam setiap krisis, nah Keynes mengajukan kita revisi kembali teori klasik yang sudah ada dengan memperkenalkan intervensi pemerintah untuk menyelesaikan krisis. Nah, waktu itu ide Keynes ini dianggap sebagai ide yang aneh, tapi revolusioner, ya, karena ternyata resep yang dikemukakan oleh Keynes ini yang bisa menyelesaikan krisis. Nah, krisis ataupun resesi yang terjadi pada hari ini yang disebabkan oleh virus corona, pertanyaannya adalah, mungkin saya tidak bisa memberikan jawaban yang konkret juga, ya. Pertanyaan bagi kita adalah dengan adanya ekonomi syariah ini, kira-kira apa yang bisa kita berikan solusi yang dalam tanda petik itu revolusioner, ya, yang berbeda dengan teori yang sudah ada, teori ekonomi yang sudah ada untuk menyelesaikan krisis ini. Ya, sedikit saat Hafaz. Ya. Tadi menarik saat Hafaz sampaikan bahwa mata uang digital, kalau saya tidak salah tangkap, ya. Jadi ini bisa saat Hafaz gambarkan sedikit. Tadi kan disampaikan bahwa sebetulnya krisis ini juga bisa diakibatkan utamanya dari sistem yang berlaku, misalkan berlaku sistem riba. Nah, ini apa tidak ada potensi riba pada mata uang digital seperti itu? Ya, ini arah tren baru ke depan. Uang itu sudah tidak ada wujud lagi, ya. Kalau kita perhatikan bagaimana evolusi uang, bagaimana uang berevolusi, ya, mulai dari ya uang yang dalam bentuk komoditas. Ya, komoditas ini bisa bermacam-macam. Ada yang menggunakan kerang, ada yang menggunakan bahkan emas, perak, ataupun bahkan lembu, itu unta dijadikan mata uang. Nah, ini semuanya batu, ya, itu semuanya uang dalam bentuk komoditas. Kemudian kan terjadi evolusi berikutnya,
uang berubah menjadi uang kertas ataupun uang fiat. Nah, kemudian uang terus berevolusi dan hari ini trennya itu uang itu mengarah ke arah yang tidak ada wujud lagi, yang sudah intangible ya, yang sudah tidak kelihatan lagi. Nah, ini uang mata uang dalam bentuk digital. Nah, lagi-lagi bagi saya persoalan riba kita teliti berikutnya ya. Yang menarik bagi saya adalah siapa yang menciptakan sistem ini. Nah, sistem ini lagi-lagi diciptakan bukan dalam konteks ataupun bukan dalam kerangka ekonomi syariah ataupun bukan ketika ekonomi syariah menguasai perekonomian dunia ya. Nah, tapi kita yang menggunakan itu karena kita ekonomi Islam ini, ekonomi syariah ini berada dalam posisi marginal ya, yang terus yang menjadi user yang mengikuti sistem ekonomi yang dominan. Nah, persoalan riba ataupun tidak, nah riba ini bisa terjadi di dalam berbagai bentuk mata uang, berbagai bentuk mata uang ya. Riba bisa terjadi di dalam ketika kita menggunakan mata uang dalam bentuk emas dan perak, itu bisa terjadi riba ketika tukar menukarnya tidak seimbang ataupun tidak ya dan biadin ya, tidak tunai ataupun ada kelebihan. Nah, ini bisa terjadi riba. Riba juga bisa terjadi dalam penggunaan mata uang kertas. Nah, riba juga bisa terjadi di dalam penggunaan mata uang ketika mata uang sudah berubah menjadi digital ataupun tidak kelihatan lagi ya. Nah, itu juga ada potensi riba di situ. Tapi yang paling penting adalah ini lagi-lagi saya sangat mengharapkan muncul di dunia Islam ini pemikir yang bisa melakukan revolusi cara kita berpikir tentang teori-teori ekonomi, sehingga ada resep baru ataupun ada harapan baru bahwa kita bukan mengobati gejala-gejala resesi ini saja, tapi kita mengobati sistemnya itu. Kita mengobati ya puncak ataupun dasar daripada krisis yang terjadi. Kalau boleh saya sambung sedikit lagi Pak Firza. Ya. Ya, ini memang apa yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi itu sangat menarik ya. Kita ada potensi-potensi yang saat ini muncul di dalam ketika ekonomi syariah ini berkembang, ya, misalnya sukuk ataupun ya ada perbankan syariahnya, ada sistem baitul malnya ya. Nah, ini ada dua catatan bagi saya di sektor keuangannya misalnya sukuk ya, sukuk dan perbankan syariah. Nah, sukuk di sini ini menarik. Kenapa? Karena walaupun kita berkali-kali khususnya para akademisi, para intelektual yang bergerak di bidang ekonomi syariah selalu mengatakan bahwa dalam transaksi ekonomi syariah ini ada underlying transaction-nya ataupun ada based on underlying asetnya ya. Sukuk itu tidak bisa diciptakan dengan menggunakan background hutang saja seperti obligasi ataupun bond konvensional gitu ya. Di sukuk harus ada underlying asetnya, dan underlying aset itu juga harus produktif sehingga bisa membayar kepada memberikan income kepada si sukuk holder ya ataupun investor sukuknya. Tapi yang terjadi hari ini adalah ternyata underlying aset itu juga saya pikir lama-kelamaan itu juga diminimalkan ya, diminimalkan. Dengan kata lain, underlying aset ini kalau dulu itu sangat ketat bahwa harus ada underlying aset, tapi lama-kelamaan underlying aset ini bisa berbentuk apa saja. Bahkan sekarang ada fatwa yang mengatakan bahwa underlying aset ini bisa juga dalam bentuk hutang. Nah, artinya lama-kelamaan walaupun kita ada sukuk, tapi karena sukuk ini kita mengikuti is driven by the industry, juga harus manut kepada keinginan-keinginan investor yang pola pikirnya tidak berubah ya. Nah, jadi lama-kelamaan juga ini tidak ada jauh berbeda dengan obligasi konvensional ataupun konvensional bond yang ada di pasar keuangan ataupun di pasar modal pada hari ini. Nah, demikian juga dengan perbankan syariah ya. Perbankan syariah ada perbedaan, dan ini sudah diteliti oleh beberapa ilmuwan ya. Ada perbedaan antara idealisme awal perkembangan perbankan syariah di era-era awal 70-an 80-an dengan perbankan syariah pada hari ini. Nah, perbankan syariah di era-era awal itu mereka mengharapkan ada model baru yang itu berbeda dengan perbankan konvensional ya. Walaupun fungsinya itu fungsi intermediasi yang menghubungkan di antara nasabah ataupun dengan
pemilik mereka yang kaya, yang surplus unit ya, dengan defisit unit yang memerlukan pembiayaan. Nah, tapi ada pola pikir baru, ada pola transaksi yang baru yang akan muncul dari perbankan syariah ini yang kemudian merubah sistemnya. Nah, tapi hari ini kan yang terjadi ya sama saja, artinya perbankan syariah juga menciptakan debt ekonomi berbasis hutang yang juga luar biasa. Karena pola-pola transaksinya itu lebih menggunakan prinsip hutang walaupun sudah syariah compliance ya, tapi secara efek pada perekonomian ini itu dirasakan masih sama. Baik, Ustaz. Nanti sepertinya kalau ada waktu saya akan kembali lagi ke Ustaz Hafaz karena cukup menarik tentang ide beliau terkait dengan harus ada ide revolusi tadi ya, belum dijelaskan secara rinci. Tapi saya ke Bapak Agus dulu. Oke, terima kasih. Ya, baik, Ustaz. Ke Bapak Agus dulu. Kalau kita lihat ini kan ada rencana masa depan yang dipikirkan bagaimana katakanlah mengatasi krisis yang sistemik seperti ini. Kita lihat bahwa kapitalisme sendiri seperti disinggung oleh Ustaz Hafaz tadi bahwa kapitalisme itu sebelumnya juga dia menyumbang skala krisis gitu ya. Ada skala yang berulang gitu. Nah, ini sebetulnya kita perlu kalau menurut Pak Agus itu apakah kita lebih perlu kepada rencana solusi masa depan dalam artian interpretasi baru atau kita cukup istilahnya kalau seperti sekarang kita kembalilah ke masa dulu ketika Islam itu berjaya. Ini bagaimana, Sali? Oke, baik. Sudah dengar? Ya, dengar. Ya. Oke. Ya, pertama-tama terima kasih saya ucapkan kepada host yang memberikan kesempatan pada saya bergabung dalam forum yang sangat luar biasa ini. Jadi dari beberapa menit, mungkin hampir 1 jam, tapi terasa saya sudah mendapatkan banyak informasi ya dengan para pakar ini. Ini waktu yang sangat berharga. Ya. Oke. Dan menarik sekali tadi fakta sudah dijelaskan oleh Tatun, fakta global, dunia perbankan, trigger krisis yang terjadi, beberapa indikasi dan juga dijelaskan oleh Pak Yason tadi dari sektor perbankan, keuangan dan sebagainya. Nah, fakta-faktanya cukup menarik dan lengkap. Jadi saya bahkan banyak mendapat informasi baru itu. Nah, juga tadi Pak Dedi ya terkait dengan bagaimana solusinya melalui Batul Mal, nah, intervensi perbankan syariah dengan sektor real gitu. Dan juga dari terakhir Pak Dr. Hafaz Furqan ya, ini yang sangat luar biasa tadi. Harus ada revolusi sistem. Jadi salahnya itu pada sistem, bukan pada hal-hal yang bersifat parsial. Nah, bahkan krisis selama ini solusinya itu selalu parsial. Kalau nggak bailout, BLT, bantuan, utang luar negeri dan sebagainya, dan itu selalu berulang seperti itu. Tidak menyelesaikan masalah, selalu terjadi berulang seperti itu. Nah, dalam kacamata akademisi yang selama ini saya diskusikan bersama teman-teman di kampus, gitu ya, juga para mahasiswa selalu bertanya, Pak, kalau seperti ini bagaimana solusinya gitu kan? Sistem sosialis, sistem kapitalis dan terbukti yang diadopsi oleh negara-negara saat ini selalu mengalami siklus, walaupun dengan berbagai macam trigger, tetap solusinya itu selalu parsial. Nah, harus ada perubahan sistem. Nah, itu saya sepakat sekali dengan Dr. Hafaz tadi. Perubahan sistem. Nah karena sistem ekonomi itu merupakan subsistem dari sistem yang lebih besar, itu sistem politik tentu saja ya. Nah, karena kebijakan itu pasti dari kebijakan politik sebuah rejim atau sebuah sistem yang besar yang menaungi sistem itu. Nah, misalnya sistem tadi kita mengarah pada sistem ekonomi Islam. Mampu nggak sistem ekonomi Islam itu mengatasi semua krisis yang terjadi? Nah, kalau sistem kapitalis misalnya penyelesaiannya parsial. Sistem ekonomi Islam seperti apa? Nah, dalam Islam yang saya pahami bahwa ketika menerapkan ekonomi Islam itu harus ada juga penerapan yang lain, hukum Islam dengan Islam. Ketika kasus misalnya orang kenapa misalnya miskin kemudian dia mencuri, itu sudah terkait dengan hukum. Kemudian hukumannya apa? Nah, kalau dalam sekarang ini mencuri apapun mungkin 3 bulan atau 5 bulan penjara dan sebagainya. Tapi dalam sistem Islam dilihat dulu dia kenapa mencuri, dan itu pernah terjadi pada masa Khalifah Umar ya kalau nggak salah.
ketika beliau tidak di daerah atau sebuah wilayah kewalian atau gubernur di CAP. Nah, ketika terjadi kasus pencurian mau dipotong tangan, dilihat dulu. Nah, kenapa kamu mencuri? Karena saya miskin. Saya nggak punya makanan apapun, maka saya mencuri makanan. Nah, tidak serta-merta dipotong tangannya, tapi justru, nah ada nggak keluarga kamu di situ yang bisa membantu kamu? Tidak ada. Ada nggak orang kaya di situ? Ada. Justru ternyata orang kaya itu yang diberikan sanksi untuk memberikan makan pada orang miskin tadi, tidak jadi dipotong tangan. Jadi hukum, ekonomi, pendidikan itu saling terkait. Yang saya pahami seperti itu secara Islam. Nah, jadi kalau di belokan ekonomi Islam itu memang selayaknya sistemnya yang harus dirubah. Bukan pola transaksinya seperti Dr. Hawas katakan tadi, pola transaksinya berasa syariah gitu. Tapi tetap selama ini ya sistemnya sistem orang lain kita pakai. Tidak menyelesaikan masalah, makanya selalu terjadi krisis. Nah, dan sistem apa yang mampu menangani itu semua? Jangan-jangan yang selama ini menjadi bahan buli-bulian orang-orang liberal dan orang-orang kafir itu, yaitu sistem khilafah. Nah, ketika bicara khilafah, itu pendidikan, ekonomi, hukum, nah itu harus dilakukan secara gradual, integral, dan menyeluruh. Nah, untuk mendukung sistem ekonomi Islam yang secara menyeluruh, secara keadilan tadi. Nah, setelah saya teliti, setelah saya lihat dengan berbagai literasi dan referensi, sistem apa yang mampu menaungi sistem ekonomi Islam selain dengan sistem khilafah? Tidak ada. Tadi sudah disinggung oleh Pak Dedi Novendi ya. Nah, Khalifah Umar bagaimana dia menangani wabah, nah, kemudian dia membuat karantina, kemudian dia menyalurkan bantuan ke tempat yang kena wabah tadi. Nah, itu hanya dilakukan seperti secara Islam menyelesaikan masalah. Nah, juga terkait dengan distrust masyarakat terhadap pemerintah saat ini itu menjadi juga semakin memperparah kondisi krisis, bahkan ya isunya resesi. Dan itu sudah terbukti kuartal 1, 2, nah, jangan 3 dan nanti juga akan mengalami sama, walaupun kita masih punya rasa optimis dari keimanan kita. Nah, kalau menurut saya itu Pak Dirga ya. Jadi penyelesaiannya secara sistemik dan revolusioner tadi harus sistemnya diperkuat. Apakah dalam maksud saya tadi apa dalam interpretasi baru atau kembali ke model-model lama? Jadi bukan model lama yang baru, tapi model mana yang paling tangguh, paling ya kalau dalam bahasa saya mungkin paling diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yang sesuai dengan sesuai dengan Islam itu seperti apa. Nah, sistem ekonomi tadi itu bahkan bagian dari subsistem politik. Juga misalnya di Indonesia sistem politiknya, pemerintahnya nasionalis, demokrasi, sekuler. Jadi penyelesaiannya juga seperti itu. Walaupun mungkin daerah Aceh melakukan punya kanun syariat Islam, tapi juga tidak sehebat ketika misalnya melakukan kebijakan-kebijakan ekonomi syariah ketika bertentangan dengan kebijakan nasional, pasti akan dianulir seperti itu. Ya, baik. Tapi ya ini hal yang positif lah kalau di Aceh semua bank sudah berkonversi menjadi syariah. Walaupun tadi kata menyimak dari Pak Dr. Hafaz ya, pola-polanya saja yang bernuansa syariah, tapi sistemnya masih belum syariah. Oke, begitu Bang Firja. Ya, baik Pak Agus, terima kasih. Saya ke Ustadz Khairul Fuadi. Sebelum Ustadz mengomentari tentang krisis, penyebab dan sebagainya, bagaimana solusi dengan Islam. Kalau dari sisi perguruan tinggi Islam, dalam hal ini kampus Islam, sebetulnya memiliki satu blueprint tidak untuk dalam hal menangani krisis, dan seperti apa sebetulnya bentuk ekonomi yang ada dalam gambaran kampus Islam gitu. Ya, silakan Pak. Ya, Ustaz Khairul, tidak ada suara.
Masih belum ya? Halo, Assalamualaikum, Ustaz Khairul. Assalamualaikum, Ustaz Khairul. Sepertinya tidak tersambung suaranya. Sepertinya tidak terdengar suara. Assalamualaikum, Ustaz Khairul. Sepertinya tidak tersambung. Baik, saya ke Pak Husaini Ismail. Dalam amatan Bapak selaku dari ACP gitu, sebetulnya apakah sekarang sudah ada dampak krisis ini yang dirasa oleh masyarakat kita khususnya di Aceh dalam pantauan Bapak? Halo, Assalamualaikum Pak Husaini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, ya. Kedengaran suara saya? Ya, Oke, baik, Firza dan Bapak-Bapak para pakar, mulai dari Pak Atun tadi, kemudian Pak Dr. Lafaz, Mas Yason, Dedi dari Bang Aceh juga. Ini yang luar biasa ya. Saya sebenarnya ingin mendengar aja, tapi nggak apa-apa lah kita komen sedikit. Kalau kita lihat di sini, Mas, saya sebelum menjawab pertanyaan tadi, bahwa sebenarnya krisis ini kan apakah itu namanya resesi, suara hilang lagi. Pak Husaini. Halo, Assalamualaikum. dengar suaranya? Oh ya, baik. Ya. Oke. Sebenarnya kita kalau sekarang kita lihat, kalau saya lihat di Indonesia, yang pertama kita ini mengalami dua krisis, ya, musibah besar kita. Yang pertama krisis karena pandemi tadi, ya, akibat dari pandemi yang berakibat pada krisis ekonomi. Yang kedua krisis leadership, ya, artinya kepemimpinan kita di Indonesia kita rasakan sekali, maupun di daerah kita rasakan sekali itu. Ini kalau pesawat itu fly by wire, artinya terbang otomatis. Kalau kita lihat bagaimana di Singapura, bagaimana Perdana Menteri Singapura itu yang biasanya berbahasa Inggris, tapi dia menyampaikan pesan-pesan hari ini dengan bahasa Indonesia, bahasa Melayu yang tertatih-tatih tapi clear. Artinya apa ini? Ini memberi spirit kepada masyarakat. Ayo kita lagi krisis, lagi ada musibah, tetapi ayolah kita lakukan ABCD yang harus kita lakukan sehingga ini diikuti dan kita lihat hasilnya. Kemudian kita lihat Turki, ya, sebagai negara yang bangkit, sebagai negara menginspirasi negara-negara Islam. Ini yang luar biasa kita lihat bagaimana Turki mengatasi pandemi COVID-19 ini. Nah, kalau saya lihat inilah yang salah satu yang menyebabkan kita semakin terpuruk. Nah, kemudian sebenarnya kalau kita di Aceh, ya, jadi kalau orang mengalami krisis, kemudian sebenarnya kita Aceh kan kalau industri boleh dikatakan tidak ada. Kalau konteks Aceh ini saya bilang. Sebenarnya kayak ibarat orang sudah jatuh, artinya sudah di bawah memang. Kalaupun mau jatuh, mau kemana lagi? Nggak tahu jatuh kemana lagi. Apalagi kita lihat mungkin angka penambahan ya kalau konteks Aceh ini. Nah, persoalannya sekarang, pemerintah sudah mencanangkan, misalnya pemerintah pusat mencanangkan akan menambah memberikan subsidi untuk orang-orang yang penghasilannya di bawah 5 juta. Tetapi yang diberikan ini adalah sekitar 500.000, 600.000 tambahan. Ini juga ada, kita lihat sekarang di medsos itu lagi ribut, ini apakah ini akan terkait dengan pilkada ke depan. Ini rawan juga sekali penyalahgunaan. Tetapi kita berprasangka baik saja bahwa ini adalah
merupakan cash transfer yang akan beredar di masyarakat. Mudah-mudahan ini dikerjakan. Kemudian kita lihat di Aceh. Aceh saya kemarin baru dapat ada di salah satu grup bahwa sampai Aceh ini ditegur oleh pemerintah pusat, pemanfaatan anggaran 1,7 triliun itu sampai hari ini belum dimanfaatkan. Ternyata memang ya, kalau info salah satu anggota DPRA bahwa itu karena belum dimanfaatkan memang. Itu karena masih ada sisa 12 miliar lagi uang yang uang emergensi yang bisa dipergunakan. Tetapi kita lihat ini sudah memasuki tinggal 4 bulan lagi anggaran tahun 2020. Ini kapan dimanfaatkan? Sementara di lapangan kita lihat bagaimana fasilitas kesehatan yang ada di Aceh, di mana kita tahu labnya hanya 2, kemudian belum lagi rumah sakit yang fasilitasnya belum memadai. Nah, kemudian bicara lagi ke krisis, saya kira ada yang menggembirakan dari laporan BPS kemarin kita lihat bahwa sebenarnya di Indonesia yang tumbuh, yang tidak minus adalah hanya di sektor pertanian. Ini sebenarnya sektor yang membuat dikatakan ini ini merupakan competitive advantage kita sebenarnya kalau ini bisa kita manfaatkan momentum ini. Jadi kalau kita lihat apalagi konteks di Aceh. Kalau Aceh bicara industri kita nggak punya selain pertambangan, ya pertambangan yang kita. Tetapi sebenarnya kalau sektor pertanian yang dari dulu ini adalah yang menopang Aceh. Tetapi bagaimana ini kita manfaatkan? Nah, kalau bicara dampak, kami sebagai lembaga kemanusiaan yang bergerak di bidang ini, memang kita lihat bahwa suara-suara di kalangan bawah yang memang hari ini orang tidak makan, itu pasti ya. Tetapi itu kita kerjakan. Walaupun ini adalah kontribusi yang bisa kita lakukan sekecil apapun. Jadi kalau tadi Dedi dari Bank Aceh itu mengatakan bahwa solusi dari Islam itu adalah sebenarnya Baitul Mal. Baitul Mal kita tahu pemerintah sendiri juga tidak serius menggarap sektor ini. Basnas ya. Tetapi kalau kita lihat di negara-negara lain sebenarnya kayak Basnas ini bisa menjadi payung juga sebagai umbrella bagi polling fund kalau mau digunakan ini sebenarnya. Kalau kita lihat di Amerika itu kan ada USAID. Kalau di Inggris ada DEC. Kalau di Australia itu ada AusAid segala macam, Jepang juga. Sebenarnya Indonesia Islam punya itu, ya. Lembaga amil zakat yang perannya juga, apalagi kalau kita selalu dibahas ini potensi ada, tetapi nggak digarap. Sebenarnya ini potensi. Lihat hari ini bahwa Menteri Keuangan akan menggarap sektor wakaf suku katanya. Saya nggak tahu bagaimana teknisnya, tetapi ini lagi-lagi potensi umat Islam yang dioptimalkan. Nggak usah kita bicara revolusioner, yang ada aja dulu kita garap. Nah, kami di ACT melihat kondisi krisis yang berat ini, ya, yang kami lakukan sekarang adalah program ada 2. Yang pertama kita lakukan bagaimana memberikan modal usaha, sedekah modal, ini bukan pinjaman, sedekah modal yang untuk ultra mikro. Jadi kita targetkan seluruh Indonesia ini ada 1 juta pengusaha ibu-ibu atau pengusaha kecil yang modalnya kecil sekali. Ini kita coba, yang penting mereka bangkit. Dan ini akan kita dampingi sampai setahun ke depan. Insya Allah mereka akan menerima sampai kita kasih bertahap sampai 5 juta per orang. Tetapi kita berikan, pertama kita berikan 500.000, tetapi ini benar-benar ini sedekah. Inilah yang dikatakan dalam Islam, kita menyuburkan sedekah, ya. Allah menyuburkan sedekah, kemudian mengharamkan riba. Ini clear yang coba kita praktekkan. Nah, kemudian tadi Dedi juga menyampaikan bahwa bagaimana Islam menawarkan. Salah satu adalah solidaritas juga. Kami mulai kemarin di ACT juga sudah menggerakkan solidaritas lumbung sedekah pangan seluruh Indonesia. Ini kan mengaktifkan titik-titik di mana orang bisa memberikan. Kalau dia punya beras, punya sayur, punya apa, ayo taruh di sini. Kemudian yang membutuhkan silakan ambil. Kalau di Banda Aceh ini sudah kita jalankan kemarin, kita luncurkan di Masjid BPKP dan di Subulu Salam. Dan insya Allah ini namanya gerakan, tidak harus ACT yang menggerak. Harapkan setiap simpul-simpul masjid ini akan menjadi titik pengumpulan. Silakan orang, ada beras, ada minyak, taruh di situ, kemudian yang membutuhkan akan mengambil. Tentu ini kita Kemudian yang terakhir, kalau tadi Pak Tun menjelaskan bahwa kalau dulu kan krisis moneter,
Ini sekarang karena sektor real. Kalau kita katakan, kenapa sektor real? Karena pandemi ini orang tidak berani keluar sehingga pabrik tidak hidup segala macam. Ini yang memukul ekonomi. Tetapi peluang. Sebenarnya kalau sekaranglah saatnya kalau Indonesia atau Aceh mau memanfaatkan sektor itu, sektor pertanian. Ini mumpung momentum ini, bicara sayur, bicara padi, bicara kebutuhan dasar, pasti orang tetap makan. Sebenarnya inilah yang perlu digarap oleh pemerintah, atau PR kita bersama, ini yang perlu kita lakukan, saya kira. Jadi bagi saya demikian, saya kira. Firza, ya, terima kasih. Baik Pak Seni, terima kasih. Saya kembali ke Ustaz Khairul. Apakah sudah cukup bagus tersambung? Ustaz Khairul, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz Khairul, kembali termute sepertinya. Dibuka dulu mic-nya. Ya, baik. Ya, baik. Tadi kembali ke pertanyaan awal saya tadi, Ustaz Khairul, sebelum mengomentari tentang krisis. Sebetulnya apakah kampus Islam ini memiliki blueprint terkait dengan solusi terhadap krisis dan juga solusi terhadap kampus-kampus Islam ini? Solusi yang diberikan Islam itu apakah memang kampus Islam ini memiliki blueprint atau bagaimana gambarannya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali saya jawab salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi tidak terdengar. Mohon maaf atas ada masalah setting yang belum bisa tadi masih mandat. Pertama menjawab pertanyaan dari Pak Firza mengenai blueprint dari kampus, terutama dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam maupun prodi-prodi ekonomi Islam ya. Saya lihat ada masalah yang masih harus diperbaiki, terutama kalau kita melihat perkembangan ekonomi Islam dari sisi akademik, kita memang masih jauh tertinggal, sehingga kita kalau dilihat dari sisi new institutional economics, kita masuk melalui marginal adaptation. Ya, artinya kita tidak mulai dari fundamental dari epistemologi Islam itu sendiri, tapi kita berangkat dari apa yang sudah menjadi mainstream saat ini yaitu ekonomi kapitalisme. Jadi ekonomi kapitalisme lah kita mulai masuk, sehingga yang terjadi adalah adaptasi marginal dengan pola yang bisa kita lihat sekarang ini adalah pola Islamisasi dari instrumen-instrumen ekonomi kapitalisme itu sendiri, bukan instrumen Islam itu sendiri yang lahir dari epistemologi kita. Nah, saya lihat di kampus-kampus Islam, bukan hanya kampus Islam, tapi kampus-kampus yang ada prodi ekonomi Islam, itu kurikulum ekonomi Islamnya juga masih mengarah ke kapitalisme. Nah, inilah satu PR besar yang mungkin perlu ada mungkin ada pertemuan ataupun ada kesepakatan di antara para akademisi Islam bagaimana memformat satu kurikulum ekonomi Islam yang benar-benar menjiwai ekonomi Islam itu sendiri, bukan beradaptasi terhadap ekonomi kapitalisme yang sekarang mainstream. Itu saya melihat seperti itu, Pak. Ya, baik, Ustaz Khairul. Jadi yang selama ini ada memang baru sebatas proses Islamisasi terhadap kapitalisme, gitu, terhadap sistem konvensional yang ada sekarang, gitu, Ustaz. Ya, kira-kira seperti itu. Ini masih menjadi besar kita. Paling yang bisa dilakukan adalah pada level mikronya ya. Artinya mungkin dosen per dosen itu bisa memformat bagaimana dia bisa memasukkan epistemologi ekonomi Islam yang sesungguhnya dalam mata kuliah yang diajar. Tapi dari segi secara makronya, kurikulum makronya,
kita belum ke sana. Ini masih menjadi PR besar bagi kampus-kampus yang ada prodi ekonomi Islamnya. Baik, Ustaz Khairul. Saya ke Ustaz Yusrizal. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau boleh sedikit saya ambil tarik benang merah dari seluruh pembahasan kita mulai dari Satun tadi sampai dengan saat sekarang di pembukaan sebetulnya ini masih bukan tapi cukup lama gitu, tapi ya tidak masalah. Belum adanya suatu gambaran utuh tentang solusi atau kemudian juga dalam hal ini solusi Islam, itu bisa dikatakan suatu kendala dalam penyelesaian krisis khususnya misalkan di Indonesia dengan mayoritas Islam, atau bagaimana Ustaz melihatnya? Iya. Assalamualaikum Ustaz. Pertama saya ingin melihat berangkat dari apa yang pertama sekali disampaikan oleh Ustadz Tun tadi ya, itu menjadi kerangka awal pembahasan kita, dan juga sebagian beberapa hal kita sudah sepakati pada dialog yang sebelumnya sekitar 2 minggu atau 3 minggu atau bahkan sebulan yang lalu pada bulan yang Juli. Yang pertama di sini kan ada pembahasan tentang trigger yang kita sepakat. Walaupun memang krisis itu banyak aspek triggernya, cuma dalam hal ini pada yang terjadi pada belakangan ini tentu sangat terkait dengan wabah COVID. Nah kemudian juga yang perlu kita lihat juga dari sisi keadaannya, ini juga yang tadi disampaikan oleh Pak Tun. Jadi ada trigger, ada keadaan, dan juga ketika kita rangkum dari pembahasan berbagai dari para narasumber tadi, para pembicara tadi, kemudian dimunculkan persoalan sistem. Nah, saya melihat ketiga-tiga ini penting, tentu dengan kita melihatnya secara proporsional. Gitu. Artinya kita akui pada aspek triggernya, kemudian kita melakukan zoom, kita melakukan tahqiq atau juga pendalaman terhadap keadaan yang terjadi, yang di situ mungkin adanya perbedaan kondisi lokal, regional, bahkan secara globalnya, per negara itu berbeda kondisinya. Nah, kemudian juga yang terkait dengan sistem. Nah, ini sistem juga beberapa kali muncul, bahkan perlu tadi dimunculkan oleh Dr. Hafaz, yang sifatnya solusi yang bersifat revolusioner. Nah, ini menarik nanti untuk kita kaji dan lihat secara lebih mendalam. Nah, cuma dalam hal ini saya melihat bahwasanya bagaimanapun, yang pertama kita sebagai Muslim, ya, ini secara khusus nih, apalagi di Aceh nih dengan semangat perbankan syariah, tetapi tentu saya pribadi melihat perbankan syariah di sini adalah bagian daripada sub yang tentu kita sebenarnya tidak bertumpu dari situ gitu, tapi itu bagian sub, bahkan subnya sub gitu, yang tetapi di situ ada kerangka koridor yang lebih besar, yaitu sistemnya Islam itu sendiri. Nah, kalau kita tarik lagi ke atas, sebenarnya ketika kita bicara sistem Islam itu sendiri, maka pada pembahasan terdahulu pada pertemuan yang lalu, kita juga mengkaitkannya dengan institusi. Artinya ada institusi yang menerapkan sistem tersebut atau sistem Islam tersebut. Nah, tadi yang disebutkan oleh Pak atau Ustadz Agus. Nah, jadi sekali lagi sebagai Muslim, kita harus melihatnya dengan kerangka syar'i. Artinya kita berusaha untuk menjadikan Islam itu sebagai inspirasi sekaligus referensi utama kita gitu. Nah, tentu di sini harus secara proporsional dengan tetap mengkaji pada aspek waqi, faktanya seperti apa, triggernya seperti apa, rumusan ekonomi keadaan negara tersebut, kemudian kerangka ekonomi yang bersifat netral secara keilmuan ya. Karena di sini kita melihat bahwasanya ada perbedaan antara pembahasan ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Nah, pembahasan ilmu ekonomi katakan mengkaji tentang inflasi, tentang produksi, ya pada aspek pertumbuhannya, kajian angka-angka secara risetnya, setelah dikaji itu secara terpola untuk membentuk suatu rumusan tertentu dengan pola tertentu, secara netral itu masuk tentu dalam pembahasan ilmu ekonomi.
Nah, tetapi kadang-kadang yang menjadi masalah itu pada aspek sistemnya. Nah, seperti yang tadi dimunculkan, ada masalah pada koridor apa yang kita platformnya itu adalah platform koridor kapitalis. Nah, hendaknya kita tidak melupakan, kemanapun kita membahasnya, kita tidak bisa melupakan koridor pembahasan ekonomi sekarang itu adalah koridor dalam kerangka ekonomi kapitalis, yang salah satu pilar utamanya itu berkaitan dengan ekonomi ribawi. Nah, ini juga yang sebenarnya kita sudah sepakati ya. Kita sudah sepakati pada pembahasan sebelumnya dengan berbagai hal. Yang kemarin saya sempat mengutip misalnya Al-Baqarah 275 ataupun juga Al-Maidah 90. Walaupun kalau kita mendengar sekilas ya tanpa mengkaji fakta secara tuntas, itu mungkin akan terkesan seperti seakan-akan menjadi semacam simplifikasi atau bahkan dengan istilah jump to conclusion gitu. Nah, tentu di sini memang perlu diimbangi ya. Misalnya ayatnya mesti ringkas itu. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahu qalu innamal bai'u mithlur riba gitu kan. Nah, artinya kemarin saya sebutkan dengan sebenarnya kalau mau disederhanakan kalimatnya, ini kan karena perbuatan setan. Nah, sekali lagi tentu pembahasannya tidak boleh cukup di sini gitu. Karena kalau hanya di situ kalimatnya muncul opini atau kesan simplifikasi tersebut ataupun jump to conclusion gitu. Nah, atau juga tentang innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal yang itu misalnya yang rijzum min amali syaitan, itu kan juga sama gitu. Nah, tapi dalam perjalanannya ketika kita mengkaji dari sisi ekonomi itu sendiri, sebenarnya itu real gitu. Dari sisi katakanlah ketika riba itu difasilitasi, kemudian muncul lembaga perbankan, kemudian ya bukan berarti perbankan itu tidak boleh gitu. Nah, tetapi apa sistem yang dilaksanakan? Kemudian kan muncul ya lembaga pasar modal, kemudian juga ada pasar sekunder, sampai juga yang derivatif, yang kemudian itu memunculkan peranan aspek spekulasi itu memang sangat tinggi gitu. Nah, di sini yang menjadi masalah, maka ya kemudian kita menjadi membenarkan ketika Allah menyebutkan dengan rijzum min amali syaitan gitu. Nah, karena apa? Menjadi sangat labil kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Nah, di sini kemarin beberapa hal yang kita sudah sepakati ya dari pertemuan yang sebelumnya. Yang kemudian mengkerucut kepada yang permasalahan kepada aspek non-real. Aspek non-real yang memang mendominasi, yang kemudian ini menjadi masalah. Artinya, ketika kita tidak bisa mengatasi dominasi aspek non-real, maka permasalahan yang kita sebutkan tadi dengan resesi yang berulang, mulai dari awal-awal, gitu. Ya, ada juga istilahnya Black Monday, dan juga segala Krismon 2008, kemudian 98, 97, itu akan berulang gitu. Nah, tetapi saya melihat bahwasanya meskipun ini triggernya ini untuk sekarang ini ya, meskipun triggernya itu adalah berkaitan dengan COVID-19, tapi juga kita memahami ya tadi ada pembahasan tentang keadaan dan ada pembahasan tentang sistem gitu. Nah, saya melihat bahwasanya trigger COVID ataupun juga permasalahan krisis yang sekarang ini muncul, saya melihat hendaknya ini menjadi momentum bagi kita untuk merujuk, melihat secara lebih mendalam lagi seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz atau Dr. Hafaz tadi, apa sih obatnya, obat yang secara fundamental yang menjadi puncak, yang menjadi sumbernya, yang memang betul-betul ini supaya ini tidak. Nah, kalau secara singkatnya, saya melihat karena koridor sistemnya adalah koridor kapitalis, dan itu yang menjadi platform kita, walaupun kemudian ada perbaikan di sana sini secara parsial dan bersifat furu'iyah pada cabang dan lembaga tertentu, saya melihat ini tentu belum bisa menjadi solusi yang fundamental ketika kerangkanya adalah kita bicara tentang fundamental. Nah, tapi kalau dalam kerangka apa yang disilahkan dengan ya,
memperbaiki pada tataran tertentu, itu mungkin ya kita akan melihat progres di situ. Nah, tetapi yang saya ingin munculkan dengan istilah taghyir gitu. Nah, karena tadi disampaikan oleh Ustaz Hafaz itu bersifat fundamental, maka secara istilah kita sebut dengan taghyir gitu. Maka apa? Ya tentu landasannya Al-Qur'an dan As-Sunnah, tentu landasannya sistem ekonomi Islam yang memang kerangka institusinya juga tentu institusi Islam. Yang di situ tentu riba itu betul-betul tidak diakomodir gitu. Karena riba tadi kemudian melahirkan ekonomi non real. Nah, ketika ekonomi non real mendominasi, apapun trigger dalam berbagai fakta sejarah yang sudah pengalaman yang terjadi krisis, maka ketika ekonomi non real ini tidak disuburkan, maka secara fundamental ekonominya ini insya Allah akan jauh lebih baik. Gitu. Nah, bukan berarti dalam Islam itu tidak pernah terjadi krisis. Tadi Dr. Dedi juga sudah menyebutkan apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab dengan yang pertama empatinya, kemudian juga dengan betul-betul ada dropping bantuan dari negara ketika itu sebagai khalifah memberikan bantuan langsung pada masyarakat. Walaupun itu memang ketika itu konteksnya adalah yang disebut dengan sejarah tahun-tahun kelabu, ada yang mengatakan setahun 2 tahun, bahkan ada yang mengatakan 5 sampai 6 tahun. Nah, di situ memang banyak faktor ya, ada faktor alam, ada faktor ya paceklik, ya ada faktor penyakit itu. Nah, dari sisi fakta yang sudah pernah terjadi, pengalaman itu sebenarnya sudah ada gitu. Dan pada pada kondisi krisis dan cobaan yang dihadapi oleh negara dan masyarakat Islam, bisa jadi kita juga akan menghadapi kondisi-kondisi yang seperti itu. Namun saya melihat bagaimana kita bisa melihatnya itu kepada aspek yang juga lebih mendasar, termasuk juga tadi yang dimunculkan berkaitan dengan konsumsi, yang kita jadikan Islam itu sebagai referensi. Nah, kalau kita lihat, ya ternyata Islam memang secara substansial juga memberikan ruang yang besar untuk konsumsi. Contohnya misalnya kita baru selesai melakukan kurban dari suasana Idul Adha ini kan. Nah, ini merupakan koridor, walaupun kemudian kalau bahkan muncul pendapat-pendapat orang liberal juga misalnya, dengan akalnya mereka mengatakan, itu untuk apa kurban itu pemborosan itu. Kurban itu ya beli ini, kemudian dimakan, sebentar sudah selesai. Nah, ini kerangka fikir, walaupun dengan logika mereka, tetapi saya melihat, jika itu kadang bercampur dengan hawa nafsu. Nah, harusnya kita berangkat dengan husnuzon kepada Allah, dan kerangka haizama yakunu syar'u takunu maslahah. Di mana ada hukum syarak pasti ada kemaslahatan. Maka seperti misalnya kurban tadi itu secara substansial, secara tujuan, maksudnya efek yang bisa didapatkan kalau kita perhatikan, ternyata ya peternakan itu akan hidup, kemudian orang-orang yang miskin juga mendapatkan makanan, uang yang tersimpan pada orang-orang kaya, aghnia itu tersalurkan. Nah, itu merupakan salah satu contoh bagian daripada konsumsi yang itu ada pada Islam. Nah, kemudian juga seperti tantangan masalah ketika ya pembahasan BLT ya, pembahasan tentang BLT atau juga subsidi atau juga apa istilahnya stimulus yang memang perlu diberikan oleh pemerintah juga misalnya. Tetapi di sisi yang lain dengan kondisi yang ada, kondisi di akhir 2019, kuartal pertama dan juga kuartal kedua, yang itu ya dikaitkan dengan menurunnya pajak ya karena ekonomi juga memang mandek, ini seakan-akan menjadi sesuatu yang berputar. Nah, tetapi kembali saya melihatnya dari sisi pembahasan yang bersifat kerangka sistem, maka dalam kacamata cara pandang yang lebih luas juga kita perhatikan bahwasanya konteks pendapatan dalam Islam ini juga pendapatannya juga sangat luas itu. Bahkan juga ada ghanimah, ada jizyah, ada pada aspek milikiyatul ammah. Nah, ini memang perlu pembahasan yang tersendiri. Cuma saya mungkin agak tersilap dengar atau apa mungkin ada seperti apa tadi yang diistilahkan dengan jizyah. Tadi sempat dimunculkan. Sebenarnya kalau kita lihat kitab-kitab klasik gitu, kitab-kitab tentang ekonomi Islam, jizyah itu sebenarnya maknanya itu adalah sesuatu yang dibayarkan oleh orang kafir dalam sistem negara Islam atau kafir zimmi, yang itu menjadi salah satu pos pendapatan Islam. Nah, ya, jadi
Itu Ya, contoh-contoh. ya, di situ dulu, Ustaz. Ditunda saya akan mempertajam nih pembahasan dari Ustaz Dr. Hafaz tadi tentang ide yang beliau sebut dengan revolusioner. Ustaz Hafaz? Ustaz Hafaz masih di dalam forum? Assalamualaikum, Ustaz Hafaz. Baik, sepertinya Ustaz Khairul tadi ada memberikan sinyal tadi. Apa Ustaz Khairul ingin menanggapi? Ya, baik, saya sedikit memberikan beberapa catatan tentang krisis. Yang pertama, saya setuju dengan tadi Pak Yason dan juga Pak Hafaz ya. Sebaiknya kita menggunakan bahasa-bahasa yang optimis, karena ini juga berpengaruh pada psikologi masyarakat, psikologi warga, dan untuk ekonomi kita. Katakanlah misalnya bahasa resesi, mungkin ini belum ya, karena secara teori juga ini masih di kuartal kedua, masih 1 kuartal. Yang syaratnya itu kalau terjadi krisis harus 2 kuartal. Kita mungkin nanti masih menunggu lagi pada kuartal berikutnya. Kalau masih minus, mungkin itu sudah bisa dikatakan sebagai krisis. Tapi kalau sekarang ini mungkin belum. Jadi kita harus mengeluarkan bahasa-bahasa optimis seperti ini. Kemudian di sisi lain juga kita harus sebagai bahan introspeksi ya, terutama bagi pemerintah. Kenapa di kuartal kedua itu terjadi minus? Saya melihat ada kegagapan pemerintah dalam merespon trigger keadaan ekonomi saat ini, yaitu adalah ketika pemerintah tidak tegas ya pada awalnya. Padahal kita sudah punya instrumen hukum bagaimana bersikap terhadap keadaan yang pandemi seperti ini. Kita punya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Kalau di situ kan jelas pemerintah bisa mengkarantina satu kawasan, misalnya dulu Jakarta itu sebagai pintu masuk virus. Kemudian masyarakat itu ditanggung biaya hidupnya. Ya. Undang-undang karantina ini saya rasa tidak murah cara lahirnya suatu undang-undang itu bukan gratis ya. Tapi sayang pada saat dibutuhkan, pada saat diperlukan tidak digunakan gitu. Akhirnya pada saat itu dana pemerintah tidak tergelontorkan, dan maka wajar saya kalau sekarang Jokowi marah-marah gitu karena masih sudah masuk bulan 7, bulan 8 ini, tapi dana masih belum diturunkan ke masyarakat. Kalau sekiranya undang-undang ini sudah diterapkan, mungkin 5,32 itu minus tidak terjadi pada kuartal kedua ya. Mungkin bisa lebih dikatakan. Kemudian sedikit mengenai Baitul Mal, memang pada awalnya saya dulu pernah di Baitul Mal juga. Ya, baik Ustaz. Terkait Baitul Mal nanti saya akan kembali ke Ustaz. Baik. Ya. Kembali saya hubungi Ustaz Hafaz. Assalamualaikum Ustaz Hafaz. Assalamualaikum. Apakah Ustaz Hafaz masih di forum? Baik, saya ke Ustaz Tun. Kembali ke Ustaz Tun Kelana Jaya. Ustaz Tun? Iya, tadi yang Ustaz Tun sampaikan bahwa ini triggernya juga berbeda, kemudian sudah berbagai macam amatan, lalu kemudian terdapat satu kesimpulan penting bahwa ini juga seperti di awal pembahasan e-commerce beberapa minggu yang lalu, selain memang krisis ini memang karena trigger, tapi juga sistemik gitu. Nah, ini mungkin Ustaz Tun bisa menjelaskan lebih dalam gitu, terkait dengan ini. Baik,
ini sepertinya kita harus katakanlah tadi sudah disinggung sih sebenarnya ya. Memang harus kita dudukkan dulu kaitannya dengan ekonomi ini kepada tempat yang pas untuk kita diskusikan, dalam artian begini. Ini sama seperti kalau kita dalam ilmu usul fikih itu kan kita dudukkan dulu setiap persoalan lalu kita hukumi dia. Nah, kaitannya dengan ekonomi itu tadi sudah disinggung, tadi beberapa menyinggung bahwa ada sistem ekonomi, ada ilmu ekonomi. Ini yang seringkali dalam setiap kita berdialog, dalam banyak kasus ya dialog tentang ekonomi tercampur nih, gitu ya. Antara ketika kita ngomong sistem ekonomi, terus kemudian nanti responnya adalah ilmu ekonomi. Atau ketika kita mengangkatnya ilmu ekonomi, nanti masuknya lagi kepada sistem ekonomi. Harusnya yang kita bahas sistemnya dulu. Karena jadi kalau sistem itu kan terkait dengan bagaimana mengelola sumber kekayaan dan bagaimana mulai dari pemilikannya lalu sampai kepada penyalurannya. Itu sistem. Lalu di dalamnya nanti ada muncul teori-teorinya gitu. Dan kemudian ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi itu tentang bagaimana cara memproduksinya. Cara memproduksi, cara meningkatkan kualitas dan seterusnya itu ilmunya. Nah, kita jangan tercampur harusnya ketika membahas ini ya. Jadi kalau saya lihat dari pembahasan kita ini harusnya kita bahasnya sistem. Walaupun demikian, kita memang akhirnya ketika membahas sistem tidak mesti harus menunggu terjadi krisis, gitu. Walaupun dalam banyak kasus krisis menjadi triggernya, ya. Tapi kita juga jangan terjebak. Kalau nggak ada krisis berarti kita tidak perlu bahas sistemnya, gitu. Itu kita bisa terjebak, gitu, ya. Sebab dalam banyak kasus ketika kita melihat ada sebuah negara yang aman-aman aja, misalnya itu. Contohlah yang paling dekat Singapura lah. Dia kan sangat kuat negaranya ya secara ekonomi. Lalu pertanyaannya kan, apakah kalau nggak ada krisis atau tidak ada masalah, berarti secara sistem itu sudah oke. Nah, ini kita tidak membahasnya dalam konteks bahwa nunggu krisis dulu kita bahas. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita membahas sistem, tentu saja mudah-mudahan forum ini membahasnya terkait dengan sistem ini adalah sudut pandang. Kita melihat dari sudut pandang Islam. Sebab disinilah mungkin nanti akan muncul berbagai macam diskusi atau katakanlah pendapat-pendapat yang beragam kalau kita tidak tempatkan pada posisinya dulu. Jadi kita sedang membahas sistem ekonomi dari sudut pandang Islam. Sehingga ketika kita mengatakan demikian, baru kita akan banyak membahas tentang sistemnya dulu. Ya. Tadi misalnya contoh, bank syariah, solusinya adalah bank syariah dibuat dalam rangka untuk menyelesaikan sistem ekonomi. Menurut saya mungkin kurang tepat kalau dikatakan bank syariah itu untuk menyelesaikan sistem ekonomi. Tapi bank syariah itu boleh jadi kemunculannya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan bagaimana cara menyalurkan uang. Itu sebenarnya sudah masuk kepada ilmu ekonominya sebenarnya. Walaupun bank syariah itu sebenarnya keberadaannya, kemunculannya berada dalam sebuah sistem karena nggak bisa dilahirkan, nggak bisa dipisahkan. Jadi tapi sistem duluan yang menjadi pembahasan kita. Nah, ketika kita ngomong sistem, berarti persoalannya adalah kalau pakai sudut pandang Islam, apakah sistem yang diterapkan sekarang itu bertentangan enggak dengan syariat Islam? Begitu cara melihatnya. Sebab kalau enggak, nanti kita lari kemana-mana nih. Nah kalau begitu, baru kita lihat nanti kan ada, kalau udah sistemnya berarti ada teori uangnya lah, kemudian ada teori pasarnya, kemudian ada teori inflasi, ada teori pertumbuhan ekonomi, dan seterusnya yang boleh jadi kalau kita ngomong soal sistem, nanti boleh jadi sistem ekonomi Islam, teori yang dipakai belum tentu harus sama dengan teori yang ada. Contoh misalnya teori permintaan dan penawaran dalam sistem ekonomi yang konvensional, saya katakan konvensional itu artinya yang non-Islam,
itu nanti teori demand dan supply-nya akan berbeda dari sudut pandang Islam. Juga begitu tentang inflasi, gitu ya. Begitu juga tentang pertumbuhan ekonomi. Ketika kita ngomong pertumbuhan ekonomi, wah -5 lah dan segala macam. Pertumbuhan ekonomi dalam pandangan Islam nanti melihatnya bukan berbasis pada sistem teori yang makro, tapi mikro, yaitu teori ekonomi real. Dalam Islam tidak ada teori ekonomi makro. Tidak ada sama sekali dalam Islam membahas ekonomi makro. Nah, kalau begitu kan jadi seolah-olah, waduh ini ekonomi Islam bertentangan sekali ya dengan sistem ekonomi yang sekarang. Ya, memang akan terjadi hal seperti itu. Kenapa? Karena secara pandang sistem ekonomi Islam itu tidak mengenal ekonomi makro. Kalau ekonomi makro kan jadi melihatnya, waduh ini kita lihat nih bagaimana misalnya indeks harga saham gabungan, ya kan? Terus kemudian kurs mata uang. Itu kan makro semua, moneter juga termasuk makronya. Nah, dalam Islam boleh jadi tidak menggunakan, karena perangkat-perangkat dalam sistem ekonomi Islam itu nanti akan sangat jauh berbeda. Contoh mata uang. Mata uang itu sudah menggunakan berbasis emas. Gitu. Yang sekarang tidak berbasis emas. Berarti kan sudah berseberangan ini. Maka ketika muncul persoalan tentang mata uang, itu semata-mata ya karena yang digunakan sistem ekonomi yang konvensional sekarang ya seperti itu. Sementara dalam Islam, kalau mata uangnya emas, dia akan jauh lebih kuat ketimbang sistem mata uang yang sifatnya ya fiat money saja, gitu. Ini salah satu contoh saja. Jadi memang kita mengarahnya kepada persoalan ini ternyata yang sedang kita bahas nih sistemnya, gitu loh. Bukan ilmunya, gitu loh. Bukan ilmu ekonomi, itu sistem. Nah, ketika kita bahas sistem, yang menjadi tolok ukur kita adalah kalau kita melihat dari sudut pandang Islam, berarti cara melihatnya sistem ekonomi yang sekarang sudah sesuai nggak dari sudut pandang Islam? Maksudnya sudah benar menurut syariat Islam atau tidak gitu. Nah, tadi sudah disingkungkan bahwa sistem ekonomi yang konvensional sekarang itu sistem ekonominya ribawi misalnya begitu. Nah kalau ribawi kan kita sudah paham lah, kalau dalam Islam kan jelas riba itu haram. Ada toleransi nggak di situ? Nggak ada, namanya sudah haram kok. Masa terus mau dicari toleransinya seperti apa? Nah, berarti sistem ekonomi yang ribawi tadi itu, ini baru kita bahas. Bagaimana nih solusinya gitu. Tanpa dikait-kaitkan dengan ada krisis atau tidak ada krisis, kalau sistem ekonominya ribawi itu nggak bertentangan dengan Islam. Ada krisis atau tidak ada krisis. Sistem ribawi haram. Sistem... sedikit sebentar, Ustaz. Ini kepada Bapak-Bapak Ustaz sekalian yang di dalam forum, kalau ingin mengomentari pernyataan Ustaz Tun atau kemudian ada pertanyaan yang ingin disampaikan, saya persilakan langsung gitu sambil beliau menjelaskan. Baik, Ustaz. Ya, silakan. Ya, saya hanya ingin mendudukkan bahwa ketika kita membahas ini, tentu saja ada sudut pandang yang harus kita sepakati, sudut pandangnya Islam. Gitu. Kalau sudut pandangnya Islam berarti kita melihat bagaimana kita melihat segala sesuatu dengan kacamata Islam. Gitu ya. Contoh lagi apalagi perbankan ya. Ini saya harus sampaikan bahwa dalam sistem ekonomi Islam tidak dikenal adanya sistem perbankan. Wah, ini kan jadi mohon maaf nih Pak Yason ini. Bahwa kalau kita ngomong sistem ekonomi Islam nggak ada dikenal sistem perbankan, itu tidak kita kenal. Kalaupun ada lembaga keuangan, itu lembaga keuangannya yang dalam sistem Islam namanya Baitul Mal yang tadi sempat disinggung-singgung. Nah, lalu tapi Baitul Mal beda dengan Baitul Mal yang disebut-sebut sekarang itu BMT, Baitul Mal wa Tamsil, itu beda lagi nanti. Karena prakteknya sudah beda gitu ya. Nah, berarti kan ada suatu pembahasan tadi yang dikatakan ini menjadi pembahasannya sangat mendasar sekali cara melihatnya. Nah, oleh karena itu kalau kita mau membahas sistem ekonomi dalam sudut pandangan Islam, memang menjadi sebuah katakanlah cerita yang panjang, karena kan kita harus urai satu persatu nih sistemnya, begitu kan? Karena bicara sistem, gitu. Dan ini tentu saja panjang. Kenapa? Karena kita sudah terlanjur mendalami sistem ekonomi yang sekarang, gitu. Sama dengan ketika saya mengenal sistem ekonomi sebelum sistem ekonomi Islam, saya mengenal sistem ekonomi yang berlaku sekarang, konvensional, kapitalisme. Begitu saya ada di dunia perbankan pada saat itu. Bahkan menariknya adalah ketika saya waktu itu ya di tahun 90
itu ada klien saya waktu kita di Boston ya, ketemu dengan State Street Boston juga, mereka mengatakan, kenapa kalian itu tidak membuka produk syariah gitu? Indonesia itu mayoritas Muslim, kenapa kalian nggak buka produk syariah? Saya terheran-heran. Emang ada produk syariah gitu kan? Karena saya waktu itu belum mengenal gitu kan. Ya, sepertinya Pak Yason mau menanggapi sedikit. Oh silakan Pak Yason. Ya. Oke, saya pikir di akhir sesi penyampaian. Mungkin sedikit yang menarik adalah tadi ada dua hal yang disampaikan oleh Tun. Yang pertama adalah terkait dengan kekosongan ekonomi makro dalam Islam. Itu yang memang menjadi menarik, karena kan kalau di dalam kuliah saya sendiri dapat materi tentang ekonomi makro Islam, dan dalam prakteknya kita kan sering menjumpai bahwa ada pergeseran perilaku dari konsep mikro, misalkan disebabkan oleh adanya teknologi informasi membuat keinginan kita untuk berkonsumsi meningkat. Karena peningkatan faktor informasi pula, kita juga menjadikan wisata misalkan sebagai dorongan untuk meningkatkan kepuasan kita dalam berkonsumsi. Nah, hal seperti ini kan masih yang senyatanya terjadi, bukan yang seharusnya memang. Artinya orang berkonsumsi tinggi, lalu dia menjadikan wisata sebagai bagian dari kepuasan, bukan kebutuhan artinya ya. Ini kan harus ada yang mengkontrol, Tun. Artinya tidak bisa kita membiarkan mikroekonomi ini berjalan sendiri, dan akhirnya bisa jadi terulang kegagalan ekonomi era Adam Smith, di mana invisible hand itu akhirnya nggak berjalan dan harus didorong oleh keputusan atau kebijakan pemerintah. Itu kan sebetulnya latar belakang dari lahirnya makroekonomi, karena ternyata perilaku mikro itu tidak serta-merta menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu sebetulnya yang saya pahami sedikit tentang makroekonomi. Maka dalam konteks Islam harusnya tetap lahir konsep ekonomi makro itu, tapi entah apa yang kita ambil mazhabnya, mau kita pakai mazhab Iqtisaduna, pakai mazhab mainstream, atau pakai mazhab yang mana, tapi menurut hemat saya kok perlu adanya konsep makro. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua terkait dengan perbankan, ini kan sebetulnya bagaimana kita mau kembali kepada persoalan akhlak. Maka kalau saya sering sampaikan ke teman-teman UIN, perlu nggak bank dalam Islam? Nggak perlu. Kalau kamu udah menjadi makhluk yang jujur, ya kan, bukan makhluk penipu, bukan berpeci tapi kapitalis gitu loh. Kita ini kan sekarang nggak percaya sama saudara kita sendiri. Contoh misalkan Pak Wahyu Ihsan misalkan setelah ini pinjam uang ke saya, Tun. Pak Yason, saya pinjam uang, atau kebalik deh, saya pinjam uang ke Pak Wahyu Ihsan misalkan. Pak Wahyu, saya pinjam uang 10 juta. Misalnya, apa Pak Wahyu percaya sama saya? Kan itu pertanyaannya. Sehingga perbankan itu lahir, tamwil itu lahir oleh karena kita sudah nggak muncul rasa percaya sama Muslim, kita merasa ada potensi tipu-menipu, akhirnya harus ada lembaga yang dijaga manajemennya, ya high regulated bank industry itu ada perbankan, yang menjembatani trust yang mulai hilang di antara kita. Sebenarnya kalau trust-nya masih utuh, memang nggak perlu bank, tapi kan sekarang kondisinya kita ini saling tipu juga, Tun. Itu mungkin responnya. Iya, baik. Silakan tanggapi, Pak. Iya, kalau soal bicara tipu menipu sih memang nggak selesai nih dunia nih ya kan, karena persoalannya mungkin nggak terkait secara langsung antara trust atau tidak trustnya itu dengan sistem ekonomi itu sendiri, karena memang itu terkait dengan akhlak ya, artinya bukan berarti kemudian ada sebuah jaminan yang pasti kalau sistem ekonomi diterapkan, sistem ekonomi Islam diterapkan, lalu kemudian tipu menipu tuh hilang gitu. Itu enggak ada jaminan seperti itu ya, karena itu sangat terkait dengan akhlak orang. Tapi kan persoalan kita kan membahasnya tentang sistem itu sesuai dengan apa namanya tuntunan syariat Islam atau tidak. Itu menjadi dasar berpijak kita dulu. Akhlaknya dalam artian kalau sudahlah tidak sesuai dengan Islam, nggak perlu lagi ditanya akhlak, kalau sudah batil gitu kan, akad-akadnya sudah batil. Tapi menarik tadi dikatakan bahwa kalaupun sistem Islam sudah diterapkan, perlu ada yang mengontrol secara kuat pelaksanaannya. Menurut saya justru di situ yang menjadi kunci utama, bahwa ketika kita ngomong sistem ekonomi Islam, sebenarnya kan sama dengan sistem ekonomi kapitalisme sekarang, ya kan? Walaupun katakanlah misalnya kalau di Amerika kapitalismenya ya negara tidak secara langsung mengintervensi sistem ekonomi yang ada, tapi stimulus buat apa? Stimulus kan intervensi negara. Amerika sudah bikin stimulus yang gila-gilaan gitu kan. Artinya gini, tetap ada peran negara di sana. Nah, tentu saja dalam sistem ekonomi Islam pun juga ketika diterapkan ada peran negaranya yang mengendalikan, yang mengontrol
berjalannya sistem ekonomi itu. Nggak bisa berjalan sendirian. Seperti kayak autopilot gitu, nggak. Kemudian juga ketika sistem ekonominya itu dijalankan, nanti peran negara yang memastikan apakah sudah sesuai enggak dengan syarat Islam. Ketika kita ngomong soal masalah teori makronya, apakah perlu ada teori makro itu dalam sistem Islam? Itu kaitannya bukan persoalan bahwa kalau orang-orang itu akhlaknya sudah beres semua atau gimana, tapi menurut saya lebih kepada persoalan apakah kita butuh melihat perkembangan sistem perdagangan di bursa, perdagangan surat berharga lainnya, atau melihat kurs mata uang gitu untuk melihat indikasi-indikasi terjadinya sebuah gejolak ekonomi, atau mengukur pertumbuhan ekonomi. Itu kan yang makronya. Dalam Islam dibutuhkan nggak itu? Karena dalam Islam ada yang namanya muskilah iktisodiyah. Nah, muskilah iktisodiyah itu adalah persoalan ekonomi dalam Islam itu adalah bagaimana agar setiap individu masyarakat itu terpenuhi kebutuhannya. Nah, ini kebutuhan primer tentu saja. Nah, ketika itu yang menjadi pembahasan, baru negara turun tangan memastikan sistem ekonominya berjalan sambil melihat bagaimana setiap individu itu terpenuhi kebutuhannya. Nah, itu yang disebut muskilah iktisodiyah. Sementara dalam konteks ekonomi yang sekarang, muskilah iktisodiyah yang sekarang itu justru dipicu oleh sesuatu yang non real. Ya, contoh saja misalnya perdagangan kelapa sawit misalnya. Kelapa sawit itu kan menarik sekali ketika kita bahas perdagangannya, karena kelapa sawit itu diperdagangkan dalam bursa berjangka. Ya kan? Dalam bursa berjangka, karena nanti ada masa panen. Sekarang itu belum ada panen, tetapi hak untuk memanennya itu sudah dijual sekarang, kayak di Ijon gitu. Kemudian nanti sudah mendekati jatuh temponya, itulah harganya makin tinggi mendekati panen. Sama juga dengan minyak, makanya minyak kemarin yang heboh turun sampai luar biasa dahsyatnya turunnya itu, kenapa? Karena masa COVID ini nggak ada yang menggunakan minyak, lalu gudang-gudang masih penuh. Ketika sudah dekat jatuh temponya untuk minyak itu segera dikirim, tempat penyimpanan minyak nggak ada, akhirnya ambruk itu harganya. Nah, jatuhnya harga minyak tadi itu berpengaruh secara real ke masyarakat. Itu kalau ekonomi sekarang, gitu. Ya, Ustaz Pak Adi mau menanggapi, Ustaz. Monggo. Saya sedikit menanggapi masalah Baitul Mal tadi, Ustaz. Iya, Ustaz. Waktu karena agak sedikit sudah mendekati zuhur, saya mungkin bisa Ustaz persingkat. Singkat saja. Kebetulan saya sempat di Baitul Mal dan saya melihat permasalahan manajemen Baitul Mal itu di Aceh ya. Kalau di Aceh bukan Baitul Mal Wat Tamwil, tapi memang Baitul Mal sebagai salah satu organ pemerintah. Ya. Cuman masalahnya kewenangannya mungkin tidak sama dengan Baitul Mal yang ideal. Karena masih pada... Yang ideal ini maksudnya dalam sistem Islam begitu, Ustaz? Ya, yang ideal dalam sistem Islam. Karena kan kalau kita katakan sistem Islam, harusnya Baitul Mal itu dikatakan sebagai Kementerian Keuangannya lah gitu, ataupun kalau di Aceh Dinas Keuangan. Pada awal-awalnya dulu memang ada ide untuk menjadikan Baitul Mal itu sebagai Dinas Keuangan, tapi tidak jadi. Nah, itu masalah pertama. Masalah kedua, dari sisi manajemennya, manajemen yang digunakan sekarang adalah manajemen Weberian birokrasi. Artinya kalau diistilahkan dalam bahasa Indonesia dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD, itu peran dari sentralisasinya sangat kuat sekali, sehingga peran PNS itu sangat dominan ya. Sangat dominan, sehingga tidak berdasarkan reward by merit ya. Tapi namanya PNS kita mengerti lah. Harusnya sedikit lagi, harusnya manajemen yang diterapkan di Baitul Mal Aceh ini harusnya adalah manajemen New Public Management, ya, semacam badan layanan umum. Tapi ini yang belum diterapkan, mungkin ini bisa menjadi masukan bagi stakeholder,
mungkin kalau ada dari perwakilan pemerintah di sini bisa disampaikan. Gitu saja. Baik. Satu mungkin bisa mengomentari masalah Baitul Mal tidak seperti dalam sistem Islam. Ya, Baitul Mal, kalau bukan Baitul Mal Watamwil khususnya di Aceh, kalau tadi dikatakan belum sempurna, ya bisa jadi ya. Nah, tapi maksud saya Baitul Mal itu kan yang mengelola keuangan. Kalau Baitul Mal yang dimaksud yang seharusnya itu kan adalah dialah yang menyimpan pemasukan negara dan yang mengatur pengeluaran negara. Ya, itu Baitul Malnya itu. Jadi kalau istilahnya nih Pak Yason ini sebenarnya orang Baitul Mal. Dalam sistem ekonomi Islam, Pak Yason ini adalah karyawan Baitul Mal. Baitul Mal Bank Indonesia. Pak Yason itu sebenarnya. Nah, Pak Yason ini sebenarnya yang mengatur pemasukannya, kemudian pengeluaran seperti apa, dan nanti dibagi-bagi pos-posnya dari zakat mana, dari hibah mana, dan seterusnya. Ya kan? Oleh karena itu, tapi dari segi prakteknya Baitul Mal itu tidak ada misalnya katakanlah seperti kayak koperasi simpan pinjam, jadi meminjamkan uang, ya kan? Atau nanti ada model katakanlah permodalan. Walaupun ada dalam sistem Islam itu bisa saja terjadi, tapi dia betul-betul tidak ada riba di situ, ya. Tidak ada praktek ribanya sebenarnya. Ya, jadi itu kaitannya dengan Baitul Mal. Tapi saya kembali lagi dengan sistem ekonomi, maksud saya begini. Karena kita membahas sistem ekonomi, maka kalau saya boleh saran, ini kan karena jadi akhirnya menjadi trigger baru buat kita di dalam forum ini. Trigger baru maksud saya adalah begini. Kan kita sudah kenyang nih dengan teori ekonomi kapitalisme ini, sudah kenyang lah, ya kan? Kita sudah paham semua nih teori kapitalisme itu, kita udah insya Allah nih yang hadir sini sudah paham semua. Nah, kenapa nggak kita sama juga duduk bareng lagi ngomong tentang sistem ekonomi Islam, ya, sehingga kita punya dua pemahaman ya sebagai pembandingnya gitu. Kalau kita nggak ada pembandingnya, nanti kita diskusi kita agak di awang-awang gitu loh. Ya, nanti panitia nanti rencana akan menanyakan yang seperti saya tanyakan ke Ustaz dan Bapak-bapak. Oh maaf, saya jadi terlalu kecepatan saya nanyanya. Ya. Nah, jadi menurut saya mendingan begitu, karena kalau nggak begitu ini kita nanti akhirnya kita bahas resesi dari sisi ini, dari sisi itu, sisi ini, sisi itu, yang ya kita akan bahas di seputar situ aja gitu. Kecampur-campur antara sistem dan ilmu. Tapi pada dasarnya menurut saya tuntaskan dulu tentang sistem ekonomi dulu. Dalam pandangan Islam itu seperti apa sebenarnya? Anggap APBN, ya kan? Karena sistem APBN kan ada sistem berimbang, sistem defisit. Nah, Islam gimana APBN yang ngaturnya gitu? Ya, kira-kira gitu. Berhubung waktu sudah mendekati waktu zuhur, sebetulnya kami masih ingin memberikan kesempatan pada Bapak-Bapak dan Ustaz lain yang berhadir. Ya. Tapi karena ini ternyata kita sudah sangat mendekati waktu zuhur, bisa saya mintakan 1 menit satu orang Bapak-Bapak dan Ustaz sekalian untuk menutup FGD kita pada pagi hari ini, paling tidak mengomentari tentang relevansi sistem Islam sebagai solusi bagi krisis dan sistem kapitalisme sekarang. Saya rencana memulai dari Pak Husaini. Assalamualaikum Pak Husaini. Assalamualaikum Pak Husaini, masih di forum? Iya. Mungkin Bapak bisa menutup 1 menit akhir dari pembicaraan kita. Terima kasih. Nah, saya pikir ini karena kita di Aceh, ini saya konteks Aceh ya. Ini kita lihat di Aceh dengan diterapkan khususnya untuk lembaga keuangan semua ke syariah, dan akhir-akhir ini sudah mulai dari kemarin 2 hari itu saya lihat sudah mulai ada ke arah kalau dikatakan penentangan lah ini mungkin. Ini perlu juga disosialisasi ke publik. Nah, menarik sekali ini di TV kita ini, apalagi dengan kalau di-lead oleh Pak Tun yang berada di Jakarta, ini sharing-sharing begini, kemudian melibatkan Bank Indonesia juga. Ini perlu Hasan ini untuk memperkaya
wawasan kita dari segi keilmuan, apalagi kami yang di lapangan ini sebagai praktisi boleh dikatakan, perlu memperkaya ini khasanah ini sehingga makin memperkuat basicnya khususnya penerapan ekonomi Islam khusus di Aceh, karena kita tahu bahwa ekonomi kapitalis kita sepakat bahwa itu sudah gagal, ya. Nah, bagaimana cara untuk bisa itu kita kembali kepada ekonomi Islam itu sendiri, sehingga Islam ini akan bisa memperkecil jurang antara kemiskinan atau jurang ketimpangan ekonomi yang luar biasa kita lihat, sehingga ini yang juga membuat kegagalan daripada tujuan kita hidup bernegara di Republik ini. Baik, Pak. Assalamualaikum. Saya ke Pak Agus. 1 menit saja, Pak Agus. Pak Agus masih bersama kita di forum. Ya, baik, ke Pak Khairul. Oh, Pak Agus sudah masuk ya. 1 menit saja, Pak Agus. Masih mute. Ya, terima kasih Bung Firja. Saya sangat mengapresiasi forum seperti ini ya. Ini menghadirkan tokoh-tokoh pakar, praktisi dan juga akademisi tentang Islam. Karena kita dengan konsekuensi keimanan kita tetap ingin membuat sebuah tatanan dunia yang berkeadilan melalui ekonomi Islam. Nah, jadi kita tidak melihat secara parsial, tapi bagaimana ekonomi Islam itu berakar dari akidah Islam yang memang itu betul-betul ekonomi Islam secara menyeluruh seperti itu ya, bukan secara parsial yang selama ini diterapkan oleh sistem kapitalis yang mendominasi tatanan ekonomi biasa. Nah, Al-Quran TV perlu memfasilitasi lagi kegiatan itu seperti ini. Baik. Kata Ustaz Tun tadi, nah lebih rinci, lebih praktis dan lebih aplikatif. Terima kasih. Iya, baik. Saya ke Pak Khairul Fuadi, 1 menit saja. Ustaz Khairul. Ustaz Khairul masih di forum? Baik, kalau begitu ke Pak Yason. 1 menit saja Pak Yason. Oke, baik. Pertama, Islam punya solusi terhadap resesi ini, tapi belum kita bahas secara mendetail, gitu ya. 1. 2, terkait dengan tema hari ini, kita harus bisa memprediksi amplitudo dan panjang gelombangnya seberapa. Kemudian kita jangan terjebak pada simpangan ya. Artinya kita ini masih belum memasuki fase yang betul-betul kita sebut resesi. Kita harus masih punya optimisme, dan kita berikutnya adalah memprediksi seberapa lama periode terjadinya satu gelombang. Ini kalau kita bicara soal gelombang resesi dunia. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita bicara soal sistem, kita bicara soal ilmu, kembalikan lagi kepada akhlak. Karena kalau akhlaknya nggak pas, sistem Islaminya pun berubah jadi konvensional aromanya ya. Kalau sistemnya akhlaknya nggak pas, meskipun kita lulusan ekonomi syariah, belanja kita gaya konvensional, boros hidup kita gaya konvensional, dan akhirnya tidak bisa merubah secara keseluruhan dari semua harapan yang kita mau terhadap implementasi nilai syariah dalam muamalah. Mungkin baik, Pak. Ya. Terima kasih Pak. Saya ke Pak Dedi, ke Dr. Dedi ya. Baik, terima kasih. Saya melihat sebenarnya di Aceh ini memiliki potensi yang cukup besar untuk menerapkan ekonomi syariah sebagai model penerapan secara kafah di Indonesia. Nah, terbitnya konun ini yang tentang lembaga keuangan syariah yang berlaku di Aceh adalah suatu peluang yang sangat besar. Kita tahu bahwasanya di seluruh Indonesia sekarang sedang memperhatikan Aceh. Mau sampai di mana nih akselerasinya? Setelah kemarin Bank Aceh melakukan konversi, dan sekarang juga seluruh bank di Aceh melakukan konversi, ini menjadi perhatian di seluruh Indonesia tentunya. Jika ini berhasil dan bisa berjalan dengan baik, akan menjadi model bangkitnya ekonomi syariah di Indonesia, dimulai di Aceh. Nah, untuk itu perlu juga dukungan dari kita, perlu juga pemikiran, saran dari kita, perlu juga para kawan-kawan yang ahli di bidang untuk menciptakan model-model ekonomi syariah yang bisa diterapkan secara baik di Aceh. Seperti tadi ada Baitul Mal. Baitul Mal bagaimana yang bisa memberi peran lebih besar
terhadap ekonomi di Aceh ini. Baik. Kesempatan ini harus kita ambil, karena kalau kita ambil, kalau bukan di Aceh, di mana lagi hal ini akan kita lakukan. Kita ciptakan konsep yang bisa menjadi konsep Islam secara kafah, secara ekonomi, mulai dari Aceh untuk seluruhnya ke Indonesia kelak. Demikian mungkin. Ya, ke Ustadz Dr. Hafaz. Ustadz Dr. Hafaz. Saya kembali ke Ustadz Khairul Fuadi, masih di forum. Sepertinya sudah tidak ada. Baik, langsung ke Ustadz Yusrizal, 1 menit saja. Baik, terima kasih. Ini sebentar saja mungkin insya Allah. Di sini juga sudah azan. Ya. Saya ingin mengomentari tadi yang terakhir disampaikan oleh Ustadz Tun, bahwasanya sistem Islam itu sangat luas dan juga mencakup aspek-aspek yang sangat mendasar. Ya memang ketika dibandingkan dengan sistem kapitalis, itu masing-masing itu punya perbedaan yang sangat kontras. Nah ini yang kadang-kadang pada prakteknya ketika dalam diskusi, dalam pembahasan atau juga melihat kepada fakta di lapangan yang terjadi dalam kaitannya dengan ekonomi, kadang-kadang terjadi zigzag. Maka saya melihat kembali menjadi urgen bagi kita untuk membahasnya itu secara lebih runut dan lebih mendasar mengenai berkaitan dengan gambaran seperti apa sih sistem Islam itu secara komprehensif Ya, mungkin tadi sepertinya dari apa yang disampaikan oleh Pak Tun tadi, mudah-mudahan ini semacam lampu hijau, beliau bersedia untuk bergabung lagi nih untuk melanjutkan. Ya. Gimana Tun? Boleh ya insya Allah? Ya. Insya Allah. Baik, Ustaz. Mungkin saya hubungi kembali. Mungkin ya kalau juga teman-teman juga berminat atau bersedia, kita lanjutkan nih serial pembahasan berikutnya. Apakah berkaitan dengan gambaran konsep sistem Islamnya, ini ataupun juga membahas tadi yang sering dimunculkan tentang kita masuk dulu katakanlah masuk dari gambaran Baitul Mal dalam Islam secara hakiki gitu seperti apa. Ya, nah ini mungkin kembali kepada forum sekalian. Itu saja mungkin. Ya, saya kembali ke Ustadz Khairul Fuadi, apakah masih di forum? Kepada Ustadz Hafaz Furqani, apa masih di forum? Baik, kalau begitu langsung ke Ustadz Tun untuk menutup acara. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, ini pembahasan yang cukup menarik dan justru menurut saya untuk sesi berikutnya ini akan lebih seru lagi kalau kita ngobrolnya di kedai kopi. Rencananya begitu, Zat, tapi karena pandemi ini kita kopi darat ini harusnya, ya kan, biar seru, ya kan. Tentu saja begini, memang kita membahas sistem ini juga nggak bisa sekali tembak, ya, karena kalau bicara sistem itu ya panjang. Bisa kita bikin per subjudul, tapi masih dalam tatanan membahas sistem, gitu caranya. Kita bikin beberapa judul nanti dalam sistem. Yang apa namanya berikutnya lagi ini juga kaitannya dengan Aceh secara wilayah yang memiliki otonomi untuk menerapkan ekonomi syariah. Jadi menurut saya jadi ada relevansinya kita membahas ini, sehingga ini bisa kita jadikan forum membahas sekaligus gitu bagaimana ini bisa diterapkan di Aceh. Terkait misalnya tentang apakah itu Baitul Mal, apakah nanti bentuk katakanlah ini mungkin Pak Yason, Bank Indonesia di Aceh ini Bank Indonesia yang memang murni syariah juga di situ atau masih campur-campur walalam. Tapi intinya kita juga bahas nanti Bank Syariah, Bank Syariah, Bank Indonesia Aceh, gitu kita bahas. Bagaimana bisa mensupport ekonomi di Aceh. Kira-kira begitu. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kita tidak boleh keluar dari pembahasan ekonomi yang harus dimulai dari sistem ekonomi. Tanpa itu kita tidak bisa kemana-mana. Yang kedua, jangan juga kita terseret dengan istilah kalau kita membahas sistem itu biasanya ya kita terjebak dengan istilah yang namanya sistem itu ada kelebihan, ada kekurangan. Menurut saya jangan terjebak di situ. Ya, kenapa? Karena kalau sistem ekonomi Islam
itu tidak bisa disebut, oh ini ada kelebihan dan ada kelemahannya. Kenapa demikian? Nah, inilah kita bahas nanti dalam sistem ekonomi Islam yang sistem yang konvensional, yang komprehensif. Kenapa saya sampai mengatakan sistem ekonomi Islam tidak bisa dikatakan ini namanya juga sistem ada kelebihan, ada kelemahan. Enggak, beda dengan yang lain. Nah, kenapa demikian? Jangan kemana-mana sebelum yang satu ini. Ya, baik. Terima kasih Satun, terima kasih Bapak-Bapak dan Ustaz sekalian yang telah bergabung di forum grup discussion pada pagi hari ini. Sungguh kami sangat mengapresiasi atas kemauan Bapak-Bapak dan Ustaz sekalian untuk bergabung. Akhir waktu karena sudah sampai pada waktu zuhur. Saya host Firza Kutaraja, mohon maaf atas segala kesalahan. Aku luhaza astaghfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Bapak saudara sekalian, apakah ini siaran kita boleh kami dari tim Mukmin TV mempublikasi? Ini minta izin. Bagi yang tidak ada lagi di forum, nanti kami akan minta izin di belakang. Karena ini acara kita offline, tidak disiarkan, tapi kalau ada izin kita akan mempublisnya 1 hari setelah edit. Tidak mengedit pembicaraan ya, hanya membuat lebih bagus saja. Kalau saya sih silakan aja. Semoga bermanfaat. Silakan juga Pak Firza. Oh ya, kalau Pak Yason? Ya, nggak apa-apa kayaknya. Boleh ya, kita publis nanti di kanal YouTube Mukmin TV. Pak Dedi boleh ya? Ya, boleh Pak, silakan. Berarti kami perlu minta ke Pak Khairul, Pak Ustaz Hafaz dan ya. Pak Dedi ini anak muda yang luar biasa, kader baru di Bang Aceh. Biasa dari Bang Aceh itu nggak mau muncul. Ya, kemudian selamat, hebat. Apakah bersedia kalau kita buat batch 2? Seperti yang Ustaz Tun tadi sarankan. Insya Allah saya bersedia. Oh ya, Pak Dedi boleh ya, Pak Yason boleh bersedia? Oh ya, baik. Alhamdulillah. Pak Husaini? Insya Allah. Insya Allah ya, baik. Untuk Ustaz Khairul dan Ustaz Hafaz nanti kita akan tanya di belakang. Baik, demikian. Terima kasih Bapak. Ini karena sudah masuk waktu zuhur. Terima kasih kami dari tim Mukmin TV atas bergabungnya Bapak-Bapak di